يسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita sama-sama mendengarkan, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang sudah hadir, alhamdulillah sudah cukup banyak, ada 44. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai Buya Hamka dan Muhammad Yamin, bersimpangan di perjalanan bertemu di akhir. Insya Allah akan disampaikan materinya oleh guru kita Ustaz Akmal Syafril. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Tanpa memperpanjang waktu, dengan segala hormat kepada Ustaz Akmal, saya persilahkan. Mana Ustaz? Ustaznya lagi matiin video. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian rutin bulanan kita pada malam hari ini. Tema malam ini adalah tentang Hamka dan Yamin ya, Pak Buya Hamka dan Pak Yamin ya, bersimpang di perjalanan bertemu di akhir ya. Bersimpangnya di perjalanannya saja ya, tapi alhamdulillah di akhirnya bertemu. Jadi pertama-tama teman-teman pernah mendengar ya, atau pernah ada broadcast gitu ya, membahas tentang orang-orang yang pernah bertentangan dengan keras sekali dengan Buya Hamka, tapi di kemudian hari hubungan mereka membaik gitu ya. Nah, ada 3 nama yang sering kali disebut, yaitu Pak Yamin, Bung Karno, dan Pramudia Anantatur. Nah, di antara yang 3 itu ya hanya satu yang betul-betul kalau menurut saya betul-betul rekonsiliasi, ya, yaitu Pak Yamin. Ya, kenapa kalau Bung Karno tidak sempat rekonsiliasi dengan Buya Hamka? Ya, karena setelah ketika Buya Hamka keluar dari penjara, demokrasi terpimpin sudah jatuh. Gak lama kemudian Bung Karno jadi tahanan rumah. Kemudian beliau wafat tahun 70. Setelah wafat baru Buya Hamka datang lagi dan menjadi imam dari sholat jenazahnya beliau gitu ya. Jadi belum gak ketemu dalam keadaan hidup gitu ya. Begitu ketemu ya sudah wafat ya Bung Karno-nya. Kemudian pernah ada penjelasan kenapa Buya Hamka di penjara tanpa alasan ya, tanpa pengadilan selama 2 tahun itu nggak ada. Jadi rekonsiliasi menurut saya tidak terjadi.
yang terjadi adalah pemaafan, pemberian maaf. Kalau itu ya jelas pernyataan dari Buya Hamka itu jelas. Kalau Pramudia Natatur, kalau menurut saya pemberian maaf pun kayaknya enggak. Ya, saya belum menemukan kata-katanya gitu ya, kata-kata Buya Hamka bahwa beliau memaafkan gitu ya. Yang jelas beliau bersikap objektif ketika anaknya Pram ya datang dan membawa calon suaminya dan minta diajarkan agama Islam sampai akhirnya masuk Islam. Ya, saya bilang itu bersikap objektif. Kenapa? Karena ya eh, anaknya Pram bukan berarti Pram tidak sama gitu ya. Kasusnya tidak sama. Ya, apa yang dilakukan oleh Pramudia Anantatur tidak mesti apa ya tidak mesti vonis itu dijatuhkan kepada anaknya juga. Ya, apalagi ini kasusnya nggak ada hubungannya. Ya, apalagi ini ada orang yang ingin masuk Islam, ya maka seorang ulama sudah selayaknya harus melayani siapapun orang itu gitu ya. Itu nggak ada hubungannya dengan kasus tahun 1962 1963 ketika Buya Hamka diserang oleh para sastrawan kiri yang dipimpin oleh Pramudia Anantatur gitu ya. Makanya menurut saya Buya Hamka bersikap objektif di situ. Kalau pemberian maaf belum ketemu ya, saya belum menemukan ya pernyataan beliau betul-betul memberikan maaf gitu. Kalau Bung Karno dimaafkan. Kalau Pak Yamin ini rekonsiliasi. Makanya saya bilang berjumpa di akhir gitu ya. Di akhir hayatnya lebih tepatnya. Nah, sebenarnya apa yang akan kita bahas pada malam ini adalah gabungan dari dua literatur ya. Pertama adalah tulisan Pak Deliar Nur dari buku ini. Ya, ini bukunya saya lihat banyak nih jual tapi walaupun fotokopian kayaknya ya, bukan asli banget ya. Kalau ada yang mau nyari boleh kalau mau dibaca gitu ya. Dari Raja Ali Haji hingga Hamka. Tapi ini kumpulan tulisan ya, yang tentang Buya Hamkanya cuma satu aja. Ya, Pak Yamin dan Hamka judulnya. Ya, ini karangannya Pak Deliar Nur. Ini akan saya gunakan untuk untuk melihat memperbandingkan antara Pak Yamin dan Buya Hamka. Ya, apa saja perbedaan mereka, persamaan mereka gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebuah tulisan, sebuah artikel karya Buya Hamka yang dimuat di majalah Gema Islam edisi 1920, 19 dan 20. Jadi edisi 19, jadi kebetulan edisi 19 itu terlambat, maka digabungkan dengan edisi 20 ya, maka hasilnya adalah sebuah majalah yang agak lebih tebal sedikit dari edisi biasanya ya. Ini tertanggal 15 November 1962 ya. Ini gambar depannya ini. Ya, gambar depannya, sampul depannya, judul buku tulisannya Kenang-kenangan kepada Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin. Ya, ini tulisan beliau, tulisan Buya Hamka untuk menghormati Pak Yamin yang waktu itu baru saja wafat. Wafatnya bulan Oktober, di Gema Islam edisi November ada artikel ini dimuat ya. Nah, dua hal itu yang ingin saya kita jadikan bahan untuk obrolan kita pada malam hari ini. Kalau yang di buku ini ya, kalau yang di buku ini tidak akan saya bacakan secara ini ya, secara kata per kata pastinya ya, tapi dalam bentuk PowerPoint. Kalau yang ini nanti akan kita baca bareng-bareng ya. Artikelnya pendek, nggak sepanjang yang biasanya. Saya share screen sebentar ya. Ya, Hamka dan Muhammad Yamin, ya, sesuai judulnya, bersimpang di perjalanan, bertemu di akhir. Ya. Suara dan gambarnya jelas ya. Mohon dikasih tahu kalau nggak muncul gambarnya gitu ya. Tolong dikasih tahu lewat suara ya, jangan lewat chat. Soalnya kalau chat saya nggak bisa baca nih kalau lagi presentasi, lagi share screen ya. Nah, inilah jadi ceritanya ada sebuah buku ya, buku ini nih. Buku yang dieditori oleh Anthony Reed dan David Marr yang diberi judul Dari Raja Ali Haji hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya. Ya, jadi Indonesia dan masa lalunya itulah poin utamanya. Poin utamanya adalah intinya buku ini sudah mengatakan bahwa banyak orang Indonesia sendiri yang salah paham tentang masa lalunya sendiri. Ya. Salah satunya yang dibahas di sini selain tulisan ini ya, selain tulisan Pak Deliar Nur yang akan saya bahas sekarang ya, ada tulisan lain kayak misalnya yang menarik sekali buat saya,
karyanya Pak S. Supomo, ya, Citra Majapahit dalam tulisan Jawa dan Indonesia kemudian. Jadi beliau menganalisis bahwa ternyata Majapahit itu kelihatan gemilang itu hanya di negara Kertagama saja. Ya, sementara negara Kertagama itu karya sastra yang hanya dibaca oleh para bangsawan, ditulis oleh sastrawan istana, ya, Empu Prapanca gitu ya. Nah, jadi sangat dicurigai bahwa memang ceritanya besar-besarkan. Ya, sementara Majapahit dalam Babat Tanah Jawi, bahkan Babat Tanah Jawi itu punya orang Jawa juga, tapi pada masa setelah Majapahit ya, di situ diceritakan Majapahit nggak sehebat yang digambarkan di negara Kertagama, ya. Di hikayat Raja-Raja Pasai, di hikayat Melayu gitu ya, kegambaran Majapahit tidak seindah itu gitu. Jadi tema utama dari buku itu adalah meluruskan kesalahpahaman bangsa Indonesia terhadap sejarahnya sendiri, ya. Nah, ada sebuah tema tulisan itu tema besar ya, ada tulisan karya Pak Deliar Nur, ya, yang judulnya adalah Yamin dan Hamka, Dua Jalan Menuju Identitas Indonesia. Ya, jadi beliau menceritakan bagaimana dua anak Minangkabau yang sama-sama orang Minang gitu ya, melalui jalan yang berbeda untuk menemukan identitas keindonesiaannya, nasionalismenya. Ya, nah, perbandingan tersebut secara nggak langsung ya juga memperlihatkan banyaknya perbedaan ideologis di antara keduanya. Ya, jadi kalau Pak Deliarno menceritakan bagaimana dua tokoh ini melalui jalan yang berbeda untuk sampai pada nasionalisme, ya, konsep yang berbeda dengan plus dan minusnya, maka kalau saya penekanannya adalah beliau ini betapa sangat berbedanya, ya, sangat berbedanya, walaupun nanti di akhir hayatnya rekonsiliasi terjadi, gitu ya. Nah, kenapa ya Pak Hamka dan Yamin dipilih gitu ya? Karena kalau menurut Pak Deliar Nur, ya, pertama dua-duanya sama-sama anak Minang, jadi menarik untuk diperbandingkan gitu ya. Hidupnya kurang lebih sejaman. Pak Yamin lebih tua 5 tahun daripada Buya Hamka gitu ya. Sejaman lah 5 tahun mah ya. Kemudian keduanya adalah tokoh besar, ya, dan karena tokoh besar pengaruhnya besar, maka mereka merepresentasikan pemikiran banyak rakyat Indonesia yang mengikutinya. Itu alasannya, ya. Nah, ini kalimat beliau dalam salah satu paragrafnya, kalimatnya Pak Deliar Nur. Keduanya berasal dari Minangkabau, suatu daerah yang melahirkan lebih banyak pemimpin Indonesia modern sebagai andilnya. Kedua tokoh ini diakui sebagai penulis dan orator besar di Indonesia. Keduanya menduduki posisi yang penting selama masa Belanda dan pendudukan Jepang. Keduanya juga aktif dalam politik pada masa revolusi serta masa-masa sudahnya. Keduanya juga punya minat terhadap sejarahnya, sejarah negerinya. Tidak sedikit dari karya-karya mereka tentang sejarah. Walaupun ada kemiripan-kemiripan semacam ini, pendidikan yang mereka dapat jauh berbeda, sikap mereka terhadap agama serta orientasi mereka terhadap masa lampau dan masa depan negerinya juga. Ya, jadi secara nggak langsung pada satu paragraf ini menunjukkan salah satu alasan kenapa perbandingan ini dilakukan gitu ya. Kalau sama semua kan nggak menarik ya. Yang menarik adalah banyak persamaan di antara mereka, tapi ternyata pemikirannya sangat cukup jauh berbeda. Ya, kenapa? Karena ada pemikiran, ada pendidikan yang jauh berbeda, ada sikap terhadap agama yang jauh berbeda, orientasi terhadap masa lampau dan masa depan negerinya yang cukup signifikan bedanya, gitu ya. Makanya jadi menarik. Kalau sama semua ya nggak usah diceritakan, cukup ceritakan satu aja sebagai representasi, gitu ya. Ini karena beda gitu, menarik gitu ya. Jadi asal muasalnya sama, tapi ternyata hasilnya sangat berbeda. Kenapa? Karena pendidikan. Ya, ini sudah disebutkan gitu ya, dari latar belakangnya. Ya. Nah, inilah latar belakang kedua tokoh. Pertama Pak Yamin ya. Pak Muhammad Yamin lahir di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat, 23 Agustus 1903. Pak Yamin dilahirkan dalam keluarga kelas menengah, ya. Jadi nggak termasuk yang miskin, tapi mungkin juga bukan bangsawan banget gitu ya. Tapi pamannya adalah tokoh adat, seorang laras ya. Nah, meski demikian tidak satupun dari tulisan-tulisan Yamin berkaitan dengan adat Minangkabau ya. Jadi nggak pernah Pak Yamin menulis tentang adat walaupun pamannya adalah tokoh adat ya. Nah, Pak Yamin tinggal di Jawa sejak usia 20-an ya, ketika belajar di sekolah lanjutan dan di sekolah hukum di Jakarta. Beliau lahir 1903, wafat tahun 62, berarti 59 tahun ya. 59 tahun wafatnya ya. Nah, sejak usia 20 dia sudah di Pulau Jawa ya. Berarti lebih lama di Pulau Jawanya ketimbang di
kampung halamannya. Ya, ini adalah background yang penting sekali kalau kata Pak Deliar Nur. Bahkan dalam kata-katanya Pak Deliar Nur ya, Pak Yamin ini seumur-umurnya bisa dikatakan seumur-umurnya di Pulau Jawa. Ya, jadi ya seumur-umurnya bukan berarti dari lahir ya, tapi sejak dia mencapai usia mapan lah gitu ya, dari awal sudah di Pulau Jawa. Ya. Sedangkan Buya Hamka lahir di Maninjau, Sumatera Barat, tanggal 16 Februari 1908. Ada beberapa literatur memang bilang 17 Februari 1908, tapi beliau sendiri menulis 16 Februari. Jadi biasalah zaman dulu belum ada akte kelahiran ya. Bisa jadi orang salah mencatat atau bagaimana gitu ya. Yang pasti nggak merasa jauh lah ya, sekitar segitu. Tanggal 16 atau 17 Februari 1908. Kita lihat 5 tahun setelah kelahirannya Pak Yamin. Ya. Hamka dilahirkan dari dalam keluarga dari garis keturunan ulama, ya 5 generasi ulama semua. Sedangkan Hamka sendiri merupakan seorang tokoh adat. Jadi beliau paham agama, paham juga adat. Ya. Beberapa karyanya membicarakan dan mengkritisi adat Minangkabau. Kita udah pernah bahas beberapa aspek dari sini ya. Jadi Buya Hamka banyak karya-karyanya membicarakan tentang adat Minangkabau. Apalagi kalau kita baca novel-novelnya banyak berlatar belakang adat Minangkabau. Ya. Nah, Hamka hampir tidak mengenyam pendidikan formal. Kalau Pak Yamin ini di Pulau Jawa sejak usia 20-an belajar di sekolah lanjutan, kemudian belajar hukum, ya sekolah hukum di di Batavia ya. Dulu namanya Batavia masih ya. Tapi Buya Hamka jangankan ke Pulau Jawa untuk belajar sekolah tinggi gitu ya, sekolah formal saja hampir tidak ya, hampir nggak pernah, hanya pernah sekolah rakyat itu pun nggak selesai. Jangankan sekolah rakyat ya, sekolah yang dikelola oleh bapaknya sendiri pun nggak tuntas juga gitu ya. Kita kan bayangkan kalau bapak kita jadi kepala sekolah, masa kita nggak lulus gitu ya. Tapi ternyata Buya Hamka ya begitulah gitu ya. Jadi kapan-kapan boleh kita perdalam bahasan soal ini ya. Jadi bahwa Buya Hamka itu tidak menemukan cara pendidikan yang tepat, ya cara belajar yang tepat dulunya gitu ya. Tapi kemudian hari beliau menemukan caranya sendiri. Ya, dan akhirnya beliau belajar sendiri, bisa dikatakan belajar sendiri, walaupun sendiri itu bukan berarti sendiri ya, dalam arti melakukannya sendirian, enggak, tapi punya inisiatif sendiri. Ya, inisiatif. Setelah inisiatif kan inisiatif mencari guru, ya. Artinya dia nggak belajar sendiri, tapi ada gurunya. Ya, tapi menemukan guru itu, ya kadang-kadang nggak semua orang punya inisiatif seperti itu. Kadang-kadang orang hanya nunggu saja, ya nunggu disekolahin, nunggu ketemu gurunya gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang mencari dengan sendirinya. Ya. Beliau lebih banyak belajar di sekolah-sekolah agama dan tinggal di Sumatera sepanjang masa mudanya. Meski demikian, Buya Hamka ini banyak bepergian. Jadi nggak seperti Pak Yamin. Kalau Pak Yamin dari Sumatera, Jawa itu aja. Ya. Tapi kalau Buya Hamka dari usia muda, kita tahu dari usia 17 tahun saja beliau sudah pergi naik haji sendiri ke Tanah Suci. Sebelum itu beliau sudah pernah pergi ke mana? Ke usia 16 tahun itu beliau udah pergi ke Yogyakarta dan Pekalongan ya untuk mengikuti kursus-kursus dari Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Ya, beliau udah pernah ke Pulau Jawa, ke Tanah Suci Mekah, kemudian hari ke Sulawesi Selatan. Ya, dia petualangannya ke Sulawesi Selatan selama 4 tahun itulah yang salah satunya melahirkan tenggelamnya kapal Van der Weyck gitu ya. Nah, dan sebagainya. Ya, beliau pernah di Surabaya, ya beliau banyak berkelana lah gitu ya. Bahkan juga pernah ke Malaya, ya ke Malaya juga pernah gitu ya. Jadi pergaulan beliau luas dengan cara itu gitu ya, dengan caranya sendiri gitu ya. Kemudian pandangan terhadap bahasa Melayu ya. Kalau Pak Yamin ini kan sekolahnya didikan Belanda, ya pendidikan Belanda maksudnya gitu ya. Nah, sebagai pemuda yang mendapat pendidikan yang mengharuskannya lebih banyak berbahasa Belanda, jadi karena pendidikannya di Pulau Jawa ini mengharuskan dia berbahasa Belanda, akhirnya Yamin malah menyadari pentingnya berbahasa Melayu. Ya, dalam hal ini ia sejalan dengan kebanyakan rakyat Indonesia pada saat itu yang memandang bahasa Melayu sebagai bahasa perlawanan. Ya, jadi bahasa Melayu itu bahasa perlawanan karena Belanda paling gak suka dengan bahasa Melayu. Salah satu alasannya karena bahasa Melayu adalah bahasa persatuan. Ya, jadi kayak Pak Haji Umar Said Cokroaminoto kan jelas-jelas orang Jawa gitu ya. Tapi ketika beliau menulis, sering kali beliau menulis dalam bahasa Melayu. Ya, kenapa? Karena kalau mau bicara di tanah Melayu ini ya bahasanya bahasa Melayu.
Ya, orang Sulawesi pun berbahasa Melayu juga gitu ya. Bukan berarti mereka sehari-hari berbahasa Melayu, tapi mereka bisa bahasa Melayu. Ya kayak sekarang kita bahasa Indonesia lah gitu ya. Orang boleh sehari-harinya berbahasa daerah, tapi minimal dia ngerti dan bisa lah berbahasa Indonesia. Ya, nah bahasa Indonesia itu asalnya dari bahasa Melayu. Ya, nah bahasa Melayu itu bahasa perlawanan, oleh karena itu ini blundernya Belanda sendiri sebenarnya. Belanda itu melarang orang Indonesia belajar bahasa Belanda karena buat mereka bahasa Belanda itu bahasanya orang hebat lah gitu ya, rasis gitu ya mereka ya. Akhirnya orang Indonesia malah malah akhirnya malah jadi menemukan bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu itu simple, salah satu alasannya itu. Ya, bahasa Melayu simple, tidak ada kalau dalam bahasa Jawa apa istilahnya kromoinggil ya, ya nggak ada stratanya gitu ya. Jadi mau bicara pakai bahasa apa yang ada hanya kasar dan halus saja gitu ya. Tapi nggak ada perbedaan antara bicara dengan orang tua dan anak-anak gitu ya. Nggak ada apa kosakatanya nggak berbeda ya. Itu mudah gitu. Jadi egaliter bahasanya. Ya, itu salah satu alasannya gitu ya. Kemudian dalam Kongres Pemuda kedua, nah ini peranan Pak Yamin besar ya dalam Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Sorry. Ya. Nah, jadi beliau ini di Kongres Pemuda kedua tahun 1928 Pak Yamin itu menjadi sekretaris ya. Makanya beliau punya peranan besar dalam merumuskan ya. Jadi dalam Kongres Pemuda kedua tahun 1928 Pak Yamin ini bekerja sebagai sekretaris. Makanya beliau punya peranan besar dan beliau di sana berpidato ya menyampaikan pandangannya tentang pentingnya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, tapi yang disebut bahasa Indonesia itu akarnya bahasa Melayu, bukan bahasa yang lain gitu ya. Nah ini ditegaskan betul oleh Pak Yamin, beliau merasa penting kita punya bahasa sendiri. Ya. Nah tapi kalau bagi Hamka, kalau kata Pak Deli Arnur, Hamka sih tidak, bukan berarti Hamka nggak setuju ya, bukan berarti begitu, tapi buat Hamka sih memang beliau sehari-harinya pakai bahasa Melayu. Ya, jadi buat beliau penggunaan bahasa Melayu itu sifatnya alamiah saja, bukan karena keharusan. Ya kan beda statusnya kalau Pak Yamin kan dari sekolah di Jakarta, kemudian di pendidikan ala Belanda ya. Kalau Buya Hamka kan tidak, dia sekolahnya sekolah agama di kampung halamannya sendiri ya bahasa sehari-harinya bahasa Melayu. Ya, Minangkabau itu bahasa Melayu juga kan, salah satu dialek dari bahasa Melayu. Ya, maka bahasa Melayu itulah yang dipakai sehari-hari. Beliau nggak pernah terpaksa menggunakan bahasa lain. Satu-satunya bahasa lain ya bahasa Arab. Ya, beliau sudah terbiasa dengan bahasa Minangkabau, salah satu dialek bahasa Melayu, dan terbiasa membaca dan menulis dengan huruf Arab Jawi sejak mudanya. Ya, Arab Jawi itu Arab Melayu gitu ya. Bahasanya bahasa Melayu tapi tulisannya huruf huruf Arab. Ya, bapaknya sendiri, ayahnya Haji Rasul juga banyak menulis dengan huruf Arab Jawi. Ya, jadi beliau sudah sangat terbiasa. Bahasa Melayu merupakan lingua franca di beberapa daerah yang dikunjungi Hamka semasa hidupnya. Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Malaya itu semuanya berbahasa Melayu. Jadi buat beliau nggak punya isu harus melawan dengan bahasa Melayu gitu ya, intinya begitu ya. Jadi sekali lagi bukan beliau nggak setuju, tapi beliau tidak pernah punya konfrontasi dalam hal itu ya, nggak pernah punya masalah lah dalam hal itu gitu ya. Emang di tempat hidupnya ya bahasanya bahasa Melayu, ya nggak ada bahasa yang lain. Nah bagi Hamka, sumpah yang diikrarkan pada Kongres Pemuda 1928 hanya memformulasikan sesuatu yang sudah lama menjadi kenyataan. Ya, jadi kata beliau bahasa Indonesia itu bahasa Melayu itu emang kenyataan gitu ya, nggak usah dipaksakan pun begitu. Mau gimana lagi, mau pakai bahasa apa lagi gitu. Bahasa yang dikenal dari Sabang sampai Merauke gitu ya, sampai ke dia Papua sendiri kan banyak orang-orang Ternate Tidore-nya kan gitu ya. Dan orang-orang sampai ke Ambon pun mereka kenal juga bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu paling mudah ya. Mudah sekali dan sudah kenyataannya sudah kenyataan bahwa bangsa Indonesia ini bahasanya Melayu gitu ya, bahasa lingua francanya. Kalau bahasa daerah masing-masing bisa berbeda-beda ya. Nah, Melayu sendiri juga berbeda-beda ya.
ada satu isu yang sering dibahas oleh Buya Hamka tapi tidak oleh Pak Yamin. Ya, kalau Buya Hamka sangat sensitif dengan masalah ini. Apa? Hamka sangat menentang penyerapan bahasa Sanskerta yang berlebihan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, berlebihan, terlalu banyak bersanskerta ya. Bahkan beliau secara terang-terangan mengatakan mencurigai adanya rasa iri yang tersembunyi dari orang Jawa yang mengupayakan hal tersebut. Ya, jadi kayaknya ada orang-orang Jawa yang iri sama bahasa Melayu sehingga dipaksakan betul sehingga penyerapan bahasa Sanskerta itu jadi banyak gitu. Padahal kita nggak terbiasa dengan hal tersebut. Ya, orang Indonesia dari dulu sudah berbahasa Melayu kok gitu ya. Nggak perlu di Sanskertain gitu ya. Ya itu nggak sesuatu yang tidak lazim gitu ya, dipaksakan ya. Nah beliau sangat sensitif dengan masalah tersebut ya. Ini mungkin tidak kita temukan dalam tulisan-tulisannya Pak Yamin. Pak Yamin nggak punya masalah dengan hal tersebut ya. Mungkin karena latar belakangnya beliau dari usia muda sudah tinggal di Jakarta, ya sudah tinggal di Pulau Jawa. Kalau Buya Hamka ke Pulau Jawa ya dari muda juga ya, tapi hanya dalam kunjungan-kunjungan saja, tidak menetap ya. Nah tentang persatuan, bagaimana pandangan Pak Yamin? Kalau Pak Yamin mengatakan ya pada awalnya Pak Yamin cukup antusias dengan sejarah Melayu. Tahun 1920 ya Pak Deliarnur perlihatkan ada perubahan. Tahun 1920 dia menulis sebuah sajak ya. Jadi Pak Yamin ini banyak nulis sajak juga ya. Dalam sajaknya dia menyebut Andalas sebagai tanah airnya. Andalas itu Sumatera ya, sebagai tanah air. Ya, karena beliau tokoh Sumatera Bon, ya, tokoh pemuda Sumatera. Nah, tapi dua tahun kemudian dia masih menulis tentang Tun Sri Lanang sebagai seorang pujangga. Tun Sri Lanang juga orang Minangkabau juga, ya. Nah, tapi pada tahun 1928 setelah sebelum Kongres Pemuda kedua, beliau menulis dalam sajaknya Indonesia Tumpah Darahku, ya. Kalau nggak salah syair ini dibacakan juga dalam Kongres Pemuda kedua ya. Nah, Yamin menggambarkan negerinya yang luas, tidak hanya Sumatera tapi juga seluruh Indonesia. Ya, sejak saat itu Yamin nampaknya kehilangan minat terhadap sejarah Melayu dan Minangkabau. Karya-karyanya sesudah itu justru menunjukkan jejak pengaruh Jawa. Ya, sehingga ada sebagian orang Sumatera bahkan menuduh Yamin ini lebih Jawa daripada orang Jawa. Ya, kenapa? Karena banyak mengglorifikasi Majapahit dan Sriwijaya. Tulisan-tulisan Yamin tentang Ken Arok, Gajah Mada, dan Dipanegara semuanya mengarah pada gagasan persatuan. Meski nampaknya mengabaikan cara untuk mewujudkan persatuan tersebut. Ya, beliau membuat lakon judulnya Ken Arok ya. Dan beliau sangat memuja sekali Ken Arok karena Ken Arok ini dari orang biasa ya, bukan keturunan raja tapi kemudian bisa mempersatukan dua kerajaan. Ya, itu ceritanya seperti itu. Kerajaan apa? Jenggala dan Kediri kalau nggak salah ya. Ya, dua kerajaan berhasil dia persatukan dan dia aslinya orang biasa. Temanya persatuan gitu. Jadi itu suatu hal sensitif buat beliau ya. Pokoknya tokoh hebat itu bisa mempersatukan. Ya. Nah, dikritik oleh Pak Deliarnur, nampaknya Pak Yamin mengabaikan saja tentang bagaimana cara mempersatukannya. Ken Arok ini kan cara mempersatukannya juga caranya brutal juga gitu ya. Cara beliau merebut istri orang gitu ya. Ken Dedes itu kan kemudian ya cara-caranya kolonialisme juga gitu ya, penjajahan juga gitu ya. Dia nggak mengabaikan masalah itu. Ya demikian juga masalah Majapahit juga dikritisi dari dulu ya. Nah, Hamka sebaliknya, kalau semua karya Hamka itu selalu bernafaskan Islam dan Hamka terus menunjukkan identitasnya sebagai putra Melayu atau putra Minangkabau. Ya. Meski demikian, pengembaraan Hamka membuatnya memiliki pandangan yang luas dan toleran terhadap berbagai perbedaan adat, sebagaimana tampak pada tulisannya. Toleransi yang ditunjukkan itu juga berasal dari ajaran Islam. Ya. Nah, Hamka tidak pernah melakukan glorifikasi terhadap sejarah kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha. Menurut Hamka, ekspansi Majapahit ke wilayah lain dapat dipandang sebagai penaklukan yang keji juga, sama aja. Ya, jadi ini titik perbedaan yang sangat penting sekali di situ ya. Ya makanya Pak Deliarnur mengatakan ini salah satu akar perbedaannya adalah pendidikannya. Ya karena kalau Pak Yamin pendidikannya di Pulau Jawa, kalau Buya Hamka sepanjang masa mudanya ya di Sumatera ya atau di Minangkabau gitu ya. Ketika beliau sudah di Medan itu tahun 1930-an, beliau sudah mapan sekali, bahkan sudah dibilang sudah jadi tokoh dan sudah punya pandangan
nasional gitu ya. Karena ya kalau kita baca novelnya Merantau ke Delhi, di situ beliau bercerita bahwa di Delhi itu adat itu udah jadi suatu hal yang apa ya, udah suatu hal yang apa ya, satu sisi jauh gitu ya. Kenapa jauh? Karena di situ banyak pekerja dari luar daerah, pekerja dari luar daerah dan mereka kawin, beranak pinak dengan warga setempat gitu ya. Sehingga cara pandang yang terlalu apa ya, ketat dalam soal adat itu jadi sulit diterapkan ya. Misalnya kalau ya orang dari dua daerah berbeda menikah lalu punya anak gitu ya, lalu membina keluarga gitu ya, kira-kira mereka mau pakai adat apa gitu. Sementara orang tuanya beda-beda ya. Nah, dulu ketika di kampung halamannya hal kayak begini nggak terlalu kelihatan ya. Kita harus ngelihat ini pada zamannya ya, pada zamannya. Kalau zaman sekarang sih kita heran juga gitu ya. Walaupun rumahnya di Maninjau, masa nggak bisa lihat orang dengan dari daerah lain gitu ya. Nah, tapi kalau zaman dulu kan nggak begitu. Ya, kalau zaman dulu kebanyakan yang tinggal di sana ya orang-orang lokal saja ya, budaya yang lain nggak terlalu terlihat ya. Nah, Buya Hamka baru melihat itu ketika beliau di Sumatera Utara di Medan ya. Makanya beliau konflik dasar dari novel Merantau ke Delhi itu masalah adat itu ya, adat yang berlainan ya. Nah, tentang nasionalisme ya, sorry tadi disimpulkan sedikit ya, kalau Buya Hamka menganggap persatuan itu belum ada di zaman Majapahit gitu ya. Nah, kalau kata Pak Yamin menggali nasionalisme dari studi sejarah dilakukannya sendiri. Menurutnya persatuan Indonesia itu seperti sebuah rumah yang dibangun di atas tiang-tiang kukuh. Jadi rumah dibangun, tapi tiangnya itu udah ada sebenarnya. Ya, jadi Indonesia ini tinggal diadakan saja gitu. Ya, kenapa? Karena tiang-tiangnya itu ada. Di mana tiang-tiangnya itu? Tiang-tiangnya itu adalah pada sejarah kerajaan-kerajaan terdahulu. Ya, oleh karena itu Yamin terlihat sangat tertarik pada kejayaan Majapahit di masa lampau. Karena menurut keyakinan beliau, intinya begini, beliau merasa kita butuh justifikasi ya untuk membangun persatuan, ya untuk membangun sebuah bangsa yang negara yang besar gitu ya. Nah, kalau kata para ahli ya, bangsa itu lebih mirip roh daripada tubuh. Ya, kebangsaan itu adalah masalah perasaan, ya, rasa kebangsaan, ya, rasa kebangsaan. Kita ini merasa sebangsa nggak dengan yang lain gitu ya. Misalnya orang Indonesia nih ya, orang Indonesia kalau lihat tampangnya nggak ada bedanya sama Filipina, tapi merasa sebangsa nggak? Ya, nah salah satu yang membuat kita nggak merasa sebangsa adalah bahasa. Ya, makanya begitu ketemu orang Filipina sekarang yang udah nggak kelihatan Melayunya sama sekali, dulu Melayu, ya sekarang udah nggak terlalu kelihatan gitu ya, ada beberapa daerah saja yang masih kelihatan Melayunya tapi yang lain enggak ya. Nah kalau yang lain udah pakai bahasa Spanyol sekarang ya, karena dijajah oleh Spanyol ya. Nah kalau kita bahasanya beda maka nggak ada perasaan sebangsa ya. Nah perasaan itu harus dibangun gitu. Nah Pak Yamin merasa kita harus membangun itu dari sejarah ya. Maka sejarah yang diangkat-angkat adalah sejarah Majapahit karena Majapahit pernah menyatukan Nusantara ya. Ya, walaupun sekali lagi itu juga diperdebatkan. Apa betul pernah menyatukan Nusantara? Ya, kelihatannya Pak Yamin berlebih-lebihan dalam hal itu. Ya. Nah, menurut Yamin, persatuan Indonesia dapat ditarik ke belakang sampai masa 6.000 tahun sebelum kemerdekaan. Bahkan warna merah putih pada bendera Indonesia juga punya akar dari kebudayaan masa lampau tersebut. Gitu ya. Itu menurut beliau. Jadi sampai warna merah putih aja dicarikan justifikasinya juga. Gitu ya. Sampai kepada zaman Majapahit. Jadi beliau sangat mengglorifikasi sejarah Majapahit ini. Nah, tapi kalau kata Buya Hamka, enggak, zaman Majapahit itu belum ada nasionalisme, belum ada persatuan. Ya, ada beliau mengingatkan tentang Prabu Udara. Prabu Udara itu seorang patih dari kerajaan Majapahit yang agamanya Hindu gitu ya. Suatu ketika dia menjalin kerjasama dengan Portugis di Malaka untuk melawan Demak. Ya, Demak ini kerajaan Islam. Nah, menurut Hamka, kalau sampai seorang raja Hindu lebih takut kepada saudara sebangsanya yang Muslim daripada orang-orang asing, orang Portugis kan orang asing, ya, maka itu artinya belum ada nasionalisme, belum ada persatuan, ya. Artinya Raja Majapahit ini nggak merasa bersaudara juga dengan Raja Demak, gitu ya. Jadi artinya belum ada persatuan, belum ada nasionalisme. Ya, dia lebih percaya sama orang Portugis, ya. Nah, jadi zaman Majapahit itu nggak ada persatuan kata Buya Hamka. Ya. Hamka tidak menafikan sejarah Hindu di Nusantara, namun menurut beliau Hindu itu sangat kecil, ya hanya 2 juta dari 105 juta rakyat Indonesia pada masa ketika apa ya
tahun 60-an itu Buya Hamka memperbandingkan gitu ya. Kalau sekarang bukan 105 juta lagi, 200-an juta lebih gitu ya. Tapi dari 105 juta rakyat Indonesia pada saat itu, ya tidak tahu persis kapan ini ya, hanya 2 juta penduduk Hindunya. Ya artinya apa? Artinya sejarah Hindu itu nggak terlalu mengakar, tidak terlalu membekas gitu ya. Nah Belanda pun hanya mampu mengkristenkan sebagian kecil rakyat Indonesia, nggak banyak. Ya. Nah dengan demikian kalau menurut Buya Hamka, pemersatu perekat nasionalisme di Indonesia ini harus dicari dari Islam. Ya, Islam itulah yang mestinya diakui sebagai faktor utama. Dan para sejarawan Barat tuh mengakui sebenarnya gitu ya bahwa memang ada kalau Pak George McTurnan Cahin itu mengatakan salah satu faktor kenapa lahir nasionalisme ya ada 6 faktor. Yang pertama kata beliau perasaan senasib sebagai jajahan Belanda, ya itu benar. Yang kedua perasaan persatuan sejarah sebagai pewaris Sriwijaya dan Majapahit gitu ya. Mungkin ada benarnya juga gitu ya, tapi yang paling kuat ya yang ketiga, karena keberadaan masyarakatnya yang agamanya hampir homogen, hampir semuanya Muslim ya. Itulah akar dari nasionalisme ya. Persatuannya itu dari situ. Rasa kebangsaan, karena seperti saya bilang tadi, sebangsa itu masalah perasaan ya, masalah perasaan. Kalau ya kayak di Amerika lah kita lihat sekarang ini masalah rasisme gitu ya, bahasanya sama, udah dari lahir tinggal di sana, tapi ternyata yang kulit putih nggak merasa sebangsa sama kulit hitam ya, jadi masalah juga kan ya. Mereka nggak merasa, kata Donald Trump, make America great again ya, MAGA ya, make America great again. Tapi sekarang orang kulit hitam mengatakan there are two Americas ya, ada dua Amerika ya, Amerika yang putih sama yang hitam gitu ya, karena ternyata sikap rasis itu kelihatan sekali ya. Jadi kebangsaan nasionalisme ini masalah perasaan, bukan masalah yang lain gitu ya. Makanya Timur minta pisah gitu ya, kan karena perasaannya sudah tidak ada ya, tidak lagi merasa sebagai bangsa Indonesia ya. Bukan masalah geografis, sejarah itu hanya salah satu elemen saja. Sejarah itu membentuk perasaan itu ya. Sekarang kalau perasaannya sudah tidak ada, walaupun sejarahnya jelas ada gitu ya, ya tetap aja hilang gitu ya, nasionalisme itu hilang. Nah, ini pengalaman dalam demokrasi terpimpin ya. Nah, karena kekagumannya sangat mendalam terhadap sejarah Majapahit, Yamin memiliki sikap mendua. Di satu sisi dia adalah pendukung demokrasi dan penolak feodalisme. Di sisi lain dia harus mengakui juga bahwa kejayaan Majapahit yang dia lulukan itu justru karena praktek feodalisme. Ya, Majapahit itu kan feodal gitu ya. Nah, dalam pandangan Yamin sejarah itu ya beliau pandang sejarah itu sebagai pragmatis ya. Seperti saya bilang tadi, ini Majapahit ini hanya sesuatu yang dibutuhkan saja. Ya, jadi kita bisa aja curiga gitu ya. Ya Pak Yamin juga nggak terlalu percaya amat apa yang dia bicarakan gitu ya. Tapi dia hanya melihat Majapahit ini sesuatu yang dibutuhkan supaya bangsa Indonesia punya perasaan bahwa kita aslinya kita ini satu loh gitu. Ya karena kita dulu pernah dipersatukan oleh Majapahit gitu ya. Tapi bisa jadi beliau nggak percaya amat, hanya saja ini sesuatu cerita yang dibutuhkan ya. Nah, dengan pandangan yang pragmatis terhadap sejarah itu, Yamin tenggelam dalam pemujaan yang berlebihan terhadap pemerintahan Soekarno dan menjadi bagian dari pendukung demokrasi terpimpin. Ya. Nah, dengan melakukan hal tersebut, dengan menjadi pendukung Soekarno dalam demokrasi terpimpin, Yamin meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang pernah dilulukannya sendiri. Ya. Jadi beliau bilang demokrasi, tapi kemudian jadi pemujanya Soekarno. Ya. Kalau kata Pak Deli Arnur, Pak Yamin ini jadi kayak sastrawan istana, kerjanya memuji-muji sang raja saja, itu aja ya. Pada walaupun dengan dalam puja-pujinya itu beliau harus mengabaikan prinsipnya sendiri ya. Nah, kalau Hamka ini luas, dia mengambil sejarah dari berbagai sumber termasuk dari penulis barat. Akan tetapi Hamka mengambil posisi berhati-hati dengan sumber-sumber dari barat karena menurut Hamka sebagian pemikiran mereka itu ditengarai membawa kepentingan kolonialisme dan kristenisasi. Ya, ada kepentingan lain ya. Jadi sejarah yang diceritakan sama orang barat itu dulu penuh dengan motif kolonialisme dan kristenisasi. Nah, berbeda dengan Pak Yamin ya, dalam masa demokrasi terpimpin dan sebelumnya ya, Hamka tampil sebagai oposisi kultural ya, dan dalam sidang-sidang konstituante beliau menyampaikan penghargaannya terhadap sumbangsi para tokoh yang melahirkan Pancasila. Yaitu kan Pancasila kan dilahirkan di PPKI gitu ya.
namun juga memandang bahwa Pancasila itu tidak memiliki akar yang cukup kuat untuk menggambarkan identitas asli bangsa Indonesia. Lagi-lagi menurut Hamka, identitas bangsa itu hanya bisa digali di ajaran Islam. Ya, kata beliau, ya dalam argumen beliau menurut saya sangat efektif ya. Beliau mengatakan orang-orang yang sekarang, ya beliau kan pidato tahun 57, 59 ya di Konstituante ya. Kata beliau yang sekarang menyebut dirinya sekuler, dulu ketika mengusir penjajah, kita berteriak Allahu Akbar juga, kata beliau gitu ya. Jadi yang kita teriakan tuh bukan merdeka atau mati. Bukan merdeka harga mati gitu ya. Bukan NKRI harga mati, itu nggak ada kalimat kayak begitu ya. Dulu ketika berjuang, kalimat kita adalah nama Allah. Takbir Allahu Akbar. Ya, nggak ada nama yang lain. Ya, jadi kalau mau bicara soal kepribadian bangsa Indonesia, ya jangan lari dari Islam. Nggak bisa. Ya. Nggak perlu dan nggak bisa. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat betapa berbedanya Pak Yamin dan Hamka. Ya. Tapi tahun 59 itu mulai demokrasi terpimpin. Tahun 60 Masyumi dibubarkan. Sementara Pak Yamin ada di Partai Murba. Partai Murba itu masuk dalam partai koalisi yang pendukungnya Soekarno ya. Beliau jadi pengagumnya Soekarno nomor 1 lah bisa dikatakan. Salah satu yang nomor 1 lah barangkali ya. Nggak nomor 1 banget ya. Tapi salah satu pendukung Soekarno nomor 1. Sementara Hamka menjadi oposisi. Setelah Masyumi dibubarkan, Hamka tidak berpolitik lagi, tapi beliau mengelola majalah Panji Masyarakat dan Gema Islam. Ya. Tahun 62, Pak Yamin sakit keras. Ya. Nah, ketika sakit keras, beliau meminta khusus agar Hamka mendampinginya. Nah, pada hari-hari terakhirnya, Hamka berada di sisinya, ya, jadi pulang pergi ya, datang, pulang gitu ya. Nah, di hari-hari terakhirnya ini Hamka berada di sisinya membimbing Yamin dalam menghadapi sakaratul maut. Ya, makanya saya bilang ini terjadi rekonsiliasi beneran kalau ini. Ya, walaupun gak diceritakan seperti apa pembicaraan rekonsiliasinya gitu ya, tapi dalam kegiatan mendampingi beliau di sakratul maut itu kan pasti ada pemberian maaf, ada permaaf-maafan, ada ya rekonsiliasi lah gitu kata yang tepat gitu ya. Ada rekonsiliasi antara kedua tokoh ini gitu ya. Tanggal 17 Oktober 1962, Pak Yamin berpulang ke rahmatullah. Hamka menulis sebuah artikel yang didedikasikannya untuk Yamin. Artikel tersebut dimuat di majalah Gema Islam edisi 1920 terbit pada tanggal 15 November 1962 ya. Nah, kita masuk pada bahasan kita yang kedua yaitu tentang artikel yang sudah saya bicarakan tadi ya. Kita masuk ke artikelnya sebentar ya. Saya cari dulu. Oh ini. Nah, kita baca bareng-bareng ya, ini gak terlalu panjang kok. Ya, kenang-kenangan kepada Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin meninggal pada 17 Oktober 1962. Hari Selasa 16 Oktober, saya menerima kabar dari Kolonel Mukhlas Rawi bahwa Bung sakit keras di rumah sakit tentara. Ya, kewajiban Muslim atas Muslim mendorong saya buat iyadah. Melihat Bung menderita sakit di tempat tidur, saya ulurkan tangan dan Bung pegang tangan saya erat seakan-akan tak akan dilepaskan lagi. Dalam sakitmu yang sangat, rona kebesaran masih terlukis pada wajahmu. Bung mencintai tanah air dan saya pun mencintainya. Cinta yang tidak berbelah lagi, tidak berbelah bagi. Tetapi kadang-kadang ijtihad kita dalam membuktikan cinta tidak sama. Pada lahir seakan-akan ada perbedaan, namun pada batin kita semua hanyalah pengkhidmat belaka dari satu tanah air dan pengabdi belaka dari satu Tuhan. Tanganku Bung pegang erat. Pada wajah Bung telah mulai terbayang bahwa Bung akan pergi mendahului kami. Bung pun telah merasa itu. Bung menyatakan keinginan mendengar ayat-ayat ilahi dibacakan di telinga Bung. Lalu saya bacakan syahadat. Dalam membacakan ayat-ayat itu, yang kulihat ialah Yamin yang akan pergi menghadap Tuhan memenuhi panggilan ilahi. Saya tidak melihat lagi Yamin yang dalam beberapa hal bersamaan pendapat dengan saya dan dalam hal yang lain berselisih pikiran. Jika telah berdiri di hadapan pintu gerbang Tuhan, yang kita lihat hanya satu, yaitu persediaan jalan buat menemuinya.
Dan setelah beberapa patah ayat dan doa aku bacakan, dan setelah kalimat syahadat ku ajarkan, ku talqinkan, aku jabat tanganmu kembali, dan aku cium keningmu. Aku pun minta izin pulang. Bung jabat tanganku kembali, dan kebesaran masih terbayang pada wajahmu. Kebesaran dalam persediaan menerima maut. Aku telah pulang kembali ke rumah, bersedia menerima kabar berita yang menyedihkan. Karena hatiku telah berkata, Yamin hanya menunggu waktu. Tetapi malamnya, sebelum aku pergi sembahyang Isya, datanglah telepon dari rumah sakit meminta aku segera datang. Karena Bu memesankan. Dan aku pun datang. Dari pukul 9 malam sampai pukul 2 malam, aku duduk bersama orang-orang yang duduk menundukkan cinta khidmatnya kepada Bung di dekat pembaringan Bung. Nyata sekali betapa tentramnya Bung menderita sakit jika mendengar suara Quran. Pukul 2 malam aku pun pulang. Hari Arba'ah 17 Oktober dekat waktu maghrib, datang lagi beberapa orang saudara menjemputku. Karena Bung memesankan lagi. Ya, dipanggil lagi oleh Pak Yamin ya. Dan aku pun datang. Mulai kelihatan wajahmu, mulai pula lah dadaku berdebar. Dan kulihat dalam sakratil maut yang maha hebat itu, dalam saat seorang pun tidak ada yang dapat menolong lagi, aku masuk dan Bung melihat saja. Aku kagum, karena sampai saat-saat terakhir ingatan Bung kepada orang kiri kanan tak pernah hilang. Aku keluar sebentar membuka sepatuku, agar ketika datang saatnya jangan ada suara ribut mengganggu perjalanan Bung. Lalu aku masuk kembali. Bung mulai berangkat. Istrimu, Raden Ayu Sundari, adik kandungmu, Haji Jamaluddin Adinegoro, dan saya sendiri duduk melepasmu dengan selamat. Sempat aku membacakan kalimat thayyibah pada telingamu. Meskipun mulutmu tak bergerak lagi, namun matamu masih menyambutnya dengan baik. Sampai pada nafasmu yang penghabisan, engkau diiringkan oleh kalimat La ilaha illallah. Aku turut menutupkan matamu bersama istri dan saudaramu. Aku turut bersama istrimu dan saudaramu dan juru-juru rawat rumah sakit menyelenggarakan jenazah. Itu jisim yang telah memberi, jisim itu jasmani ya, jasad ya. Ya, itu jisim yang telah memberikan segenap tenaganya untuk membina kebangunan bangsa, perjuangannya, kemerdekaan dan revolusinya. Itu jenius ya, yang berotak luar biasa dalam keteguhan dan kelemahan sebagai manusia, telah terbujur panjang di ranjang kematian. Tetapi itu jasa telah terpahat dalam lembaran sejarah tanah air, dan itu roh telah kembali ke hadrat Tuhannya dalam kalimat La ilaha illallah. Aku lihat tenang jenazahmu, dan mengiang-ianglah di telingaku ayat yang selalu kubaca. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak mengampuni jika dia dipersekutukan dengan yang lain, dan akan diampuninya segala kesalahan yang lain bagi siapa yang dikehendakinya. Engkau mati dalam Islam. Tiba-tiba, kira-kira 10 menit setelah Bung menutup mata, masuklah seorang. Dia pun kenalanku. Dia adalah seorang pastor pada agama Katolik. Di tangannya terpegang sebuah kitab Injil dan sebotol air serani. Air yang dipakai untuk membaptis ya. Dia rupanya mengharap moga-moga Bung wafat dalam agama yang diyakininya. Jadi mau dikristenkan di akhir hayatnya. Ya. Karena Bung seorang orang besar, apatah lagi di rumah-rumah sakit sebagai demikian, saudara-saudara pastor dan domina bersedia menuntun orang ke alam lain dalam kepercayaan yang mereka anut. Dengan tenang saya berkata kepada saudara pastor itu, Pak Yamin telah mengabulkan panggilan Tuhan dalam agama yang dipeluknya. Saya sendiri yang membacakan syahadat pada telinganya dan diturutinya. Persediaan itu telah dimulainya sejak dia mulai berbaring beberapa hari yang lalu di tempat tidur. Pukul 10 malam itu juga jenazah Bung kami angkat ke rumah Bung di Jalan Diponegoro 10. Dan beberapa saat kemudian, di atas nama seluruh keluarga, Bung Khairul Saleh mempersilakan saya bersama sekalian keluarga turut menghantarkan jenazah Bung ke pandang pekuburan keluarga di Talawi, ya di Sawalunto. Dan kehormatan yang diberikan oleh keluarga itu telah saya terima dengan terharu. Dalam tanah air Indonesia yang jaya, engkau telah timbul, hai Yamin.
Sejak dari masa menanamkan semangat kemerdekaan 30 tahun yang lalu, kau telah turut masukkan modal dengan cita-citamu yang besar. Bersama-sama dengan putra Indonesia yang lain, kau telah turut dalam revolusi kemerdekaan, sampai tercapai kemerdekaan, dan sampai revolusi pembangunan sekarang ini. Dari adikmu Adi Negoro, ku dengar bahwa di saat sakit kau berkata, telah habis tenagaku, aku tak dapat menyambungnya lagi. Tenagamu telah habis untuk pembinaan tanah air, karena engkau tidak mengenal istirahat. Sebab segenap pikiranmu hanya dikurbankan buat dia. Namun demikian, di alammu yang lain bolehlah engkau berbangga, hai Mahaputra yang besar, sebab setelah engkau menutup mata, kian terasalah apa bekas yang engkau tinggalkan. Dikala hidupmu banyak pengagummu dan banyak yang tidak sejalan pikirannya dengan engkau. Hal yang demikian adalah lumrah pada satu bangsa yang menuju besar dan pada satu umat yang mempunyai orang-orang yang berjiwa merdeka. Namamu adalah Yamin, tangan kanan. Dalam sejarah Islam dahulu kala, Mahmud Ghaznawi, penyebar Islam ke benua India, diberi anugerah gelar oleh Khalifah Baghdad, Yamin ad-Daulah, tangan kanan kerajaan. Maka engkau pun patutlah bernama dan bergelar Yaminul Jumhuriyah, tangan kanan Republik Indonesia. Sejak engkau pegang erat tanganku di hari pertemuan kita itu, dan sejak ku cium keningmu yang penuh menyimpan energi bangsa itu, yang kulihat hanya satu Yamin. Yamin yang seketika hidupnya telah menghabiskan segenap tenaganya buat tanah airnya. Yamin yang setelah datang panggilan ilahi telah menyediakan dirinya dengan ikhlas menemui panggilan itu sampai menutup mata dalam kalimat La ilaha illallah. Sudah keketahui bahwa seluruh bangsamu sejak presiden sampai penduduk kampung di Talawi telah melepasmu dengan doa-doa yang baik. Moga-moga Tuhan menerima pula dengan penerimaan yang baik. Amin. Itulah tulisan yang dibuat oleh Buya Hamka sebagai penghormatan terakhir kepada Pak Muhammad Yamin. Di situ kita melihat beberapa hal yang menarik sekali ya, bahwa beliau mati dalam keadaan Islam. Ya, ini kayaknya ya kalau dalam kasus dalam apa ya dalam situasi normal kayaknya ini suatu hal yang berlebihan banget buat dibahas. Buat apa sih dibahas beliau mati dalam keadaan Muslim? Tapi minimal ada dua hal yang perlu ditekankan di sana. Pertama, Pak Yamin itu hidup sebagai seorang tokoh yang sangat sekuler, ya sangat sekuler. Pemikiran-pemikirannya itu ya beliau tidak pernah ya, mengatakan keluar dari Islam sih enggak gitu ya, sama sekali tidak. Tapi cara berpikirnya sangat sekuler sekali, makanya sangat bertentangan dengan Buya Hamka, ya. Tapi di akhir hayatnya tidak, ya. Di akhir hayatnya beliau sendiri yang minta Hamka selalu datang dan membimbing beliau di Sakratul Maut dan permintaan itu dipenuhi oleh Buya Hamka. Kemudian kedua yang jadi menarik adalah karena ternyata ada usaha dari pastor-pastor Katolik untuk supaya beliau ini mati dalam keadaan Katolik, ya bukan dalam keadaan Muslim, ya. Jadi ya, inilah kita lihat dalam tulisan tadi kita bisa melihat kebesaran hati seorang Buya Hamka ya. Beliau bisa memahami bahwa dulu kita berbeda pendapat, sangat berbeda pendapat gitu ya. Tapi satu hal yang tidak dipertanyakan bahwa Yamin itu sangat mencintai Indonesia. Ya itu yang sudah pasti. Ya itu sudah pasti. Hanya saja mungkin caranya tidak sama. Ya, jalannya tidak sama. Beliau Buya Hamka tidak memaksakan mengatakan caranya tidak benar gitu ya. Walaupun terus terang saya juga pernah demikian gitu ya. Caranya nggak benar. Ya, cara-cara Pak Yamin salah gitu ya. Tapi beliau tidak mengatakan begitu. Beliau mengatakan ya caranya tidak sama. Ya, itu adalah kelembutan Buya Hamka. Jangan disalahartikan seolah-olah Buya Hamka tidak tahu mana yang salah ya. Jangan jadi kita masuk dalam bab relativisme gitu ya. Buya Hamka tuh nggak pernah berubah pikiran dalam hal kayak begitu ya. Tapi inilah kelembutan hati seseorang ya. Kalau sudah dipisahkan oleh kematian kita nggak perlu perpanjang lagi dendam ya. Buat apa gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir dendam itu dibawa mati ya. Enggak juga gitu ya. Kalau kita melihat orang sudah wafat, apa lagi yang mau kita dendamkan? Apa yang mau kita minta lagi gitu? Ya, apakah kita minta dia dibalas lagi atau apa harus terjadi pembalasan dendam, jenazahnya harus diapain gitu ya, atau dia nggak boleh dikuburkan di kampung ini ya, itu cuma jenazah gitu ya, kenapa tidak boleh dikuburkan ya? Nggak perlu kita memperpanjang dendam sama sekali, itu nggak ada gunanya ya, nggak ada gunanya. Kalau ada masalah itu toh akan diselesaikan juga oleh Allah ya. Dan apakah kita selalu mengharapkan orang lain dapat azab gitu ya di akhirat gitu ya? Ya kalau kita bayangkan neraka sih rasanya ya pengennya sih nggak ada orang yang masuk neraka ya, sangat mengerikan sekali gitu ya. Jadi orang yang hatinya lembut pasti dia semarah-marahnya dia ke seseorang gitu ya,
dia nggak akan mengharapkan orang ini masuk neraka, ya, karena menakutkan sekali gitu ya. Nah, justru orang yang sangat mengerti apa itu neraka tidak akan mendoakan orang lain masuk neraka, ya. Pasti kalau bisa sih manusia tuh nggak ada yang masuk situ gitu ya. Tapi kan itu di luar kuasa kita, ya. Nah itu tulisan tadi betul-betul memperlihatkan kebesaran hati Buya Hamka, bagaimana beliau bersedia membimbing Pak Yamin di hari-hari terakhirnya, walaupun semasa hidupnya banyak perbedaan pendapat di antara mereka. Oke, saya cukupkan sampai sini dulu. Saya kembalikan pada moderator Fadol, Pak Indra. Baik. Baik Ustaz, syukron. Ini kebetulan ada pertanyaan Ustaz, ada 3. Saya bacakan Ustaz ya. Ya. Yang pertama itu, Haji Jamaluddin Adinegoro dikatakan Hamka adalah adik kandungnya Yamin, dituliskan surat kabar mengapa nama belakang seperti nama Jawa. Ya. Jadi sebenarnya beliau Pak Adinegoro itu ini pelopor jurnalistik ya, pelopor kewartawanan ya, pers ya, tokoh pers. Kalau Pak Yamin ini tokoh sastra, kalau Pak Adinegoro ini tokoh pers ya. Nama aslinya bukan Adinegoro emang, namanya Jamaluddin. Ya, gelarnya Datuk Majo Sultan. Ya, Minang banget gitu ya. Mereka satu bapak tapi beda ibu ya. Ayahnya Adinegoro itu namanya Baginda Khatib, ibunya bernama Sadariyah ya. Sementara ibunya Muhammad Yamin adalah Rohimah ya. Nah, ceritanya kalau nggak salah Adinegoro ini sekolah di Stovia ya, di Stovia, dia terpaksa pakai nama samaran ya, pakai nama samaran. Saya nggak tahu kenapa harus pakai nama samaran, apakah sudah dicari orang bagaimana ya, tapi kan masih sekolah ya di Stovia ya. Walau bisa yang jelas itu memang bukan nama aslinya ya, cuman Adinegoro tuh jadi nama yang lebih terkenal daripada nama aslinya ya. Kalau dibilang Jamaluddin, orang nggak ada yang kenal gitu ya, nggak terlalu istimewa, tapi kalau Adinegoro orang tahu ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tambahan dikit ya, sedikit koreksi mungkin ya. Nah, ini gimana? Pemikiran pribadi aja. Ya. Dulu kabarnya kalau kasih nama-nama Jawa itu biar gampang nyari kerja, betul nggak Ustaz? Itu setelah PRRI. Benar gitu, itu setelah PRRI. Ya, setelah PRRI Ustaz ya. Kalau sebelum PRRI nggak ada cerita seperti itu. Setelah PRRI benar. Setelah PRRI. Kayak nama gubernur Sumbar ya. Ya kayak kemungkinan besar karena itu tuh. Benar kalau setelah PRRI. Kalau ini kan Adinegoro sekolah di Stovianya ya tahun 30-an. Ya, jadi belum ada masalah itu. Ya. Jadi kayaknya bukan masalah itu gitu. Ya. Oke Ustaz, syukran. Jazakallah. Baik Ustaz. Di pertanyaan berikutnya Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Majapahit dianggap sebagai penjajah juga oleh Buya Hamka Ustaz? Karena semua sumber-sumber sejarah mengatakan itu. Ya, jadi makanya tadi saya bilang nih di buku ini ada tulisan Pak Supomo yang menarik juga perlu kita baca gitu ya. Di situ dijelaskan bahwa yang bilang Majapahit itu keren itu cuma negara Kertagama doang. Ya kan sejarah tuh nggak cuma satu. Misalnya antum mau membicarakan suatu kebijakan pemerintah gitu ya, misalnya gitu ya. Sumber kita dari mana? Dari Kompas. Ya. Tapi kira-kira apa yang dibahas di Republika? Suaranya Kom? Ya. Kira-kira gimana pendapat yang disampaikan di analis di Republika, di TV One atau di mana gitu ya? Bisa jadi beda. Ya. Jadi beda. Nah, dalam sejarah tuh kita nggak bisa ngambil cuma satu sumber saja. Ya nggak bisa, kecuali kalau emang kita neliti sumber yang itu doang gitu ya. Tapi kita harusnya melihat yang lain juga. Ya. Nah, hikayat Babat Tanah Jawi, hikayat sejarah Melayu, hikayat raja-raja Pasai, semua cerita Majapahit itu penjajah, ya, tidak disukai gitu, ya. Jadi yang bilang Majapahit bagus ya negara Kertagama doang, tapi negara Kertagama itu yang bikin Pu Prapanca, dia adalah sastrawan istana, jadi kemungkinan besar memang dia ya muji-muji aja kerjanya gitu, ya, buzzer lah gitu zaman sekarang gitu ya. Iya. Ya gitulah. Ya. Oke, baik Ustaz.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana posisi kita hari ini memandang seseorang yang secara pemikiran berbeda dengan kita, baik ideologis, bahkan seakan-akan pemikirannya memusuhi dakwah Islam. Kebesaran hati yang bagaimana kita berikan kepada orang-orang yang tanda kutip memusuhi Islam dengan pemikirannya jika diambil dari kisah antara Buya Hamka dan Muhammad Yamin. Ya, perlu kita lihat ya, rekonsiliasi ini kan terjadi karena apa? Karena terjadi rekonsiliasi gitu. Ya, artinya bukan tanpa sebab gitu. Ya, kalau Pak Yamin nggak minta, maka nggak terjadi rekonsiliasi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara bagaimana sikap kita terhadap orang yang memusuhi dakwah Islam, apakah kita perlu berbesar hati? Ya enggak, gitu. Ya tetap dilawan, gitu. Tetap dilawan. Ya Hamka kan juga melawan. Di sidang konstituante kan dia lawan dengan keras sekali orang-orang sekuler itu. Ya, masalahnya ketika di akhir hayatnya ternyata tiba-tiba Pak Yamin minta dipanggilkan Buya Hamka. Maka Buya Hamka datang dan terjadi rekonsiliasi gitu. Ya, jadi sebenarnya pelajarannya adalah kalau nanti di akhir hayatnya mereka minta maaf ya, kita minta maafkan ya. Dan kita kan kebencian kita bukan karena orang. Kalau orang kan selama orangnya masih itu, kita masih benci gitu. Ya, apapun yang dia perbuat kita benci. Nah, itu kita benci sama orang. Tapi kalau kita benci sama perbuatan, maka ketika perbuatan itu berhenti, kebencian kita berhenti, selesai. Ya, ini jadi orang yang berbeda. Makanya ditekankan saya hanya melihat satu Yamin. Nah, di akhir hayatnya saya hanya melihat satu Yamin. Yamin yang bersedia menghadap Tuhannya, menghadap Allah dengan persediaan berupa kalimat la ilaha illallah. Selesai yang lain. Ya, gitu ya. Itu kebesaran hatinya di situ, ya. Nah, bukan ketika terjadi serangan, jadi serangan ya dilawan, ya dilawan. Tapi sekali lagi kebencian kita bukan sama orangnya, ya. Maka ketika orangnya sudah berubah ya sikap kita berubah juga, ya. Kita nggak perlu memperdalam kebencian itu, gitu ya. Bahkan kalau orangnya pun mati dalam kekafiran misalnya gitu ya, kita nggak perlu memendam dendam gitu, ya. Dalam arti walaupun orang udah meninggal, udah dihukum mati gitu ya, tapi kita masih setiap hari mendoakan laknat pada dia gitu. Buat apa gitu? Kita kan nggak kayak gitu orang Islam kan, ya. Kalau udah selesai udah gitu ya. Nggak perlu diperpanjang gitu ya. Kalaupun misalnya dalam peperangan kita sampai baca doa kunut gitu ya. Kunut itu berakhir setelah perangnya selesai gitu ya. Jangan perang udah selesai masih dikunutin juga gitu ya. Ya Allah pokoknya dia harus dilaknat ya gitu. Udah mati masih dilaknat juga gitu. Ya nggak usah lah gitu ya. Kita kan bukan umat yang diajarkan untuk melaknat kan, ya nggak. Ya, walaupun memang yang kita hadapi memang laknatullah misalnya gitu ya. Ya saya selalu mengatakan nggak ada pahalanya melaknat, walaupun terhadap yang dilaknat oleh Allah. Ya, misalnya kalau ada kalimat iblis, lalu kita harus jawab laknatullah, nggak perlu, ya nggak ada pahalanya gitu ya. Yang punya ideologi kebencian kayak gitu kan Syiah gitu kan. Kalau Syiah kan ya ada kalimat Abu Bakar laknatullah gitu ya. Nah, kalau kita tuh nggak ada pahalanya gitu, nggak ada pahalanya melaknat yang sudah dilaknat. Gitu. Abu Lahab laknatullah, padahal emang iya kan laknatullah gitu ya. Fir'aun laknatullah, nggak ada pahalanya. Yang ada pahala itu yang baik-baik. Gitu. Ibrahim alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bersalawat tuh ada pahalanya. Melaknat tuh gak ada pahalanya gitu ya. Ya jadi bukan begitu sikap kita emang. Ya. Baik Ustaz. Baik Ustaz, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Melihat tokoh-tokoh Minang seperti Yamin yang sekuler, Tan Malaka yang kiri, Syahrir yang sosialis, dan Hamka yang seorang buya, apa yang membuat tokoh-tokoh Minang zaman dahulu itu lengkap dengan ideologinya? Pertanyaan bagus banget ini, ya. Jadi memang ideologi itu seru sekali di alam Minangkabau nih rupanya gitu ya. Ideologi itu seru, semuanya dari kita, ya, semuanya dari kita. Ahmadiyah masuk ke Indonesia juga dari kita, ya. Dari pertama kali dari Sumatera Barat, itu pertama kali dari murid-muridnya Sumatera Tawalib yang kuliah ke India. Komunisme juga banyak yang datang dari Sumatera Barat. Hanya saja komunisme zaman dulu ya bukan komunis yang ateis gitu ya, mereka nggak anti Islam, mereka masih sholat gitu ya, tapi cara-cara mereka udah niradab lah gitu, tidak beradab ya, sehingga kepada gurunya sendiri mereka menyerang gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa ideologi kok banyak banget muncul di Sumatera Barat? Alasan sederhananya adalah karena orang Minang merantau. Ya, maka ketika mereka pulang mereka membawa banyak pemikiran. Ya, makanya di Sumatera Barat, di alam Minangkabau yang kecil itu gitu ya, maka di situ ada banyak sekali ideologi bermunculan. Ya, makanya ada peperangan ya, ada persaingan antara kaum Tuo dan kaum Mudo, itu kencangnya kan di Sumatera Barat. Ya, bukan tempat lain.
Ya, kenapa sih? Karena datang orang dari tempat lain bawa gagasan, di negeri yang saya datengin kemarin gak ada tuh agama kayak agama Islam bikin kita jadi kayak begini ya gitu ya, bikin kita jadi terhambat begini. Akhirnya perdebatan, ada kaum tua, kaum muda, ya. Akhirnya ada perdebatan dengan adat. Ini adat kita ini ternyata mengekang kalau kayak begini caranya. Makanya dalam orang Minangkabau pernah mengubah adatnya sendiri. Tahun 52 kan ada kongres adat di Bukit Tinggi. Bisa kita mengubah adat kita sendiri. Kita setuju, oh ini adatnya udah tidak produktif, nggak bisa lagi. Apalagi tidak sejalan dengan Islam, ya selesai. Ya, bisa kita kayak begitu. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh disimpulkan dengan plus dan minusnya ya, orang Minangkabau orang Minangkabau itu satu ciri khasnya yang harus kita warisi. Apa? Intelektual. Ya, harus intelektual. Ya, intelektual kita ini harus intelektual, harus punya pemikiran. Ya, pemikiran yang mendalam. Makanya kita memalukan sekali kalau kita nggak punya pemikiran gitu, hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Kalau tapi efek sampingnya ya begitu ya, karena kita membawa pemikiran dari luar begitu, maksudnya ada yang positif, ada yang negatif ya, ada yang positif, ada yang negatif ya. Pergerakan itu kuat sekali. Pers itu paling kencang di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat itu bukan ibu kota, tapi persnya bisa diadu sama yang lain. Ya, pers itu pertama kali di Sumatera Barat paling kencang sekali. Bukan yang pertama, tapi termasuk yang paling kencang. Ya, dahsyat sekali. Kenapa? Karena literasinya kuat. Ya, orang Minang tuh literasinya kuat. Dia sanggup dia baca panjang-panjang. Ya sama kayak kita sanggup berbalai pantun panjang-panjang itu ya sama gitu ya. Karena kekuatan kita adalah pada literasi. Kekuatan kita literasi. Walaupun tadinya dari lisan menjadi tulisan, ya, tapi kita kuat dalam hal itu gitu ya. Makanya saya sedih kalau generasi muda Minang misalnya nggak kuat baca. Coba lihat bukunya Ustaz. Oh ini bukunya nih. Aduh tebel amat, gak ada yang tipis. Ya elah. Ya. Harusnya nggak kayak gitu ya. Orang Minang tuh nggak boleh kayak begitu. Ya, ciri khas orang Minang tuh intelektual harusnya. Ya, kita ini intelektual. Nah, cuman dulu ada efek samping dari merantau itu. Itu bukan analisis saya, itu analisis banyak orang. Analisis banyak orang kenapa ideologi itu pertarungan ideologi itu kencang di Sumatera Barat. Tapi kan ada yang menarik. Apa yang menariknya? Begitu banyak ideologi, tapi jarang sekali terjadi perang saudara. Itu sisi lain dari intelektual yang saya bilang tadi. Ya, intelektual. Jadi cara kita dalam berdebat itu bukan bunuh-bunuhan, Bos. Bukan bakar-bakaran, bukan pukul-pukulan, enggak. Bukan cara orang Minang kayak begitu. Cara orang Minang itu berdebat, debat, pulang aja udah gitu. Ya, enggak pukul-pukulan, enggak pernah kita, jarang sekali terjadi perang saudara. Makanya perang Padri itu suatu hal yang sangat kuat sekali bekasnya, karena itulah perang saudara. Ya, perang saudara jarang sekali jadi perang saudara, maka begitu terjadi itu menyakitkan sekali. Jadi pelajaran banget buat orang Minang. Ya, kalau saya lihat begitu. Jarang sekali. Padahal kita ideologi semuanya ada. Ya, semuanya ada. Perdebatan itu kencang sekali dan orang Minang itu kuat dalam berdebat gitu ya, kuat dalam berargumen. Tapi jarang sekali terjadi perpecahan, pertumpahan darah tuh enggak. Ya, Syahrir Tan Malaka gitu ya, Tan Malaka dengan pemikirannya yang beda sendiri juga gitu ya. Dia nggak pernah mengorbankan saudara-saudara sebangsanya gitu ya untuk perang saudara gitu ya. Itu bukan kebijakan, bukan caranya dia gitu ya. Nah itu jadi sisi intelektualnya juga kelihatan di situ. Jadi walaupun kita berbeda sangat berbeda keras gitu ya, tapi tidak kita lampiaskan dengan pukul-pukulan. Ya, itu bukan cara kita. Ya. Baik Ustaz, ada lagi nih Ustaz. Ustaz izin bertanya, kalau dari beragamnya ideologi yang bermunculan dari orang Minang di masa sekarang yang teknologinya begitu maju, adakah kewajiban atau keperluan bagi kita untuk merantau, Ustaz? Ya, kalau menurut saya sih bagaimanapun ada keperluan ya. Ada keperluan ya kalau merantau nih, kalau zaman dulu kan merantau tuh hanya semi permanen ya. Semi permanen artinya nggak ada orang merantau sebulan gitu, nggak ada gitu. Merantau tuh lumayan panjang ya, 5 tahun lagi baru pulang gitu ya. Setelah jadi orang hebat baru pulang. Kalau zaman sekarang mungkin nggak mesti kayak begitu. Ya, kita cuma bisa aja kita rihlah, bisa aja kita kalau bahasa sekarang traveling gitu ya, bisa aja kita belajar ya, ke luar negeri misalnya ada summer school, bisa kayak gitu-gitu ya. Menurut saya itu penting loh, itu penting juga. Kenapa? Walaupun teknologi informasi
itu hebat zaman sekarang gitu ya, tapi nggak sama antara kita ngelihat sama kita ngelihat dari jauh sama kita datang ke sana tuh nggak sama ya, merasakan bedanya kebudayaan orang ya. Nah tadi saya bilang orang Minang tuh jarang perang saudara, sekarang orang Minang ini merantau di mana-mana kan, di semua pulau tuh ada orang Minang ya, di semua pulau di Indonesia tuh ada warung Padang lah pokoknya gitu ya, pasti ada orang Minang gitu ya. Tapi pernah nggak ada kerusuhan antara etnis orang Minangkabau dengan yang lain? Nggak ada kan ya. Nah itu jadi artinya dengan merantau itu kita juga belajar membawa diri. Ya kita belajar beradaptasi dengan yang lain gitu ya. Belajar kita nih nggak petantang petenteng gitu istilahnya gitu ya. Kita nih di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan gitu kan harusnya ya. Jadi kita bukan berarti kita jadi beda agama, kita jadi pindah agama, kita jadi pindah adat deh dengan pindah ke tempat lain, tapi kita bisa memelihara hubungan baik dengan orang dimanapun kita berada gitu ya, mau di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia. Kalau menurut saya sih bepergian itu tetap dibutuhkan ya, lebih tepatnya disebutnya rihlah sih. Kalau zaman sekarang rihlah dianggapnya jalan-jalan ya padahal dulu namanya studi ilmiah itu namanya rihlah juga ya, rihlah ilmiah gitu ya, rihlah ilmiah, mencari ilmu itu juga perlu juga gitu ya, belajar studi gitu ya kita. Jadi jangan hanya traveling yang cuma dapat foto-foto buat Instagram doang, rugi banget gitu ya. Tapi benar-benar dapat ilmu lah pulangnya gitu ya. Harusnya itu tetap kita kerjakan. Ya walaupun ya kita nggak punya konteks merantau seperti zaman dulu banget sih. Kalau dulu kan konteksnya merantau tuh macem-macem ya. Ya karena di kampungnya kurang penghidupannya kurang bagus, maka dia cari tempat lain. Kalau sekarang mungkin bukan itu masalahnya ya. Tapi sekarang lebih ke masalah ilmu sih kalau menurut saya sekarang. Oke. Yang raise hand Mas Yusuf. Boleh, monggo silakan. Izin bertanya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjurus ke liberal, Ustaz, ke pemikiran-pemikiran yang di luar Islam ini. Sekarang nih banyak ditemuin statement-statement dari mereka, kaum liberal atau sekuler di media sosial yang seakan-akan tuh untuk orang awam tuh, oh iya, benar juga ya. Nah itu gimana sih pengetahuan mendasar seperti apa yang perlu kita dalami untuk bisa ngejawab statement mereka itu, Ustaz? Ya. Itu kurang lebih, Ustaz. Syukran. Ya, sebenarnya yang sulit sekarang tuh literasi. Ya itu yang si malakama banget gitu ya. Ya karena banyak orang minta ke saya, Ustaz jelasin dong dengan cara yang simple dan sederhana. Nggak bisa itu masalahnya gitu. Ya, masalahnya nggak bisa, nggak semua hal bisa jelaskan secara sederhana. Ya, tapi kesesatan bisa dengan cara sederhana. Ya, contohnya apa? Contohnya orang ngajarin Tuhan tidak perlu dibela. Kan gampang, tinggal satu kalimat aja kan? Ya satu kalimat. Padahal itu bodohnya bukan main kalimat kayak begitu. Ya, kenapa saya bilang bodoh? Ini kan kita diajarin dari dulu sifat Allah apa? Kudrat dan iradat. Allah tuh punya kudrat artinya punya kuasa, tapi juga punya iradah, punya kehendak, punya pilihan artinya. Ya, jadi kalau ditanya Allah perlu dibela enggak? Bukankah Allah bisa saja menghancurkan semua yang zolim ini? Ya bisa, tapi selain bisa ada pilihan. Ya, itu sama aja kayak pertanyaan Allah bisa nggak sih ngelempar iblis ke neraka jahanam aja langsung gitu? Bisa aja. Jangan nanya bisa apa enggak, bisa aja. Tapi Allah juga bisa memilih yang lain. Ya, bisa memilih yang lain. Bisa nggak sih Allah tenggelamin aja kaum Nabi Nuh itu di tahun pertama, nggak usah 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam tuh harus berdakwah gitu ya. Bisa nggak sih tenggelam aja tahun pertama? Bisa aja. Antum jangan nanya bisa apa nggak bisa. Itu pertanyaan yang aneh kepada Allah gitu ya. Bisa apa enggak? Ya bisa aja. Hidung ente di sini juga bisa gitu ya. Tapi kan Allah bilang kalau di gini nggak cakep gitu, giniin aja lah gitu, taruh di sini gitu ya. Itu kan pilihan buat Allah. Ya pilihan buat Allah. Boleh nggak sih, bisa nggak sih kodok kakinya 5? Bisa. Ya. Nyatanya ketika ada kodok kena mutasi di Chernobyl kakinya jadi 5, bisa juga kan? Tapi bukan itu kehendak Allah, itu aja gitu ya. Maka orang-orang ini nggak ngerti bahwa membela Allah itu bukan karena Allah perlu. Bukan Tuhan tuh dibela tuh bukan karena Tuhannya butuh pembelaan, dia nggak butuh apa-apa. Dia nggak butuh apa-apa dari kita. Cuma masalahnya kita gimana nanti di akhirat ditanya, ya, kamu cinta Allah nggak? Iya, malah kemarin Allah dihina diem aja, nah gitu ya. Nah untuk ngejelasin kayak gitu bisa nggak pakai satu tweet? Nggak bisa. Tapi menyesatkan orang satu tweet bisa. Ya. Nah sekarang nih yang saya bilang si malakama itu adalah literasi yang rendah. Ya. Orang disuruh baca satu halaman aja udah pusing. Ya gimana saya mau ngejelasin Ghazul Fikri, nggak bisa. Ya, nggak bisa.
Ya, antum harus punya literasi yang kuat. Ya, kalau bisa, kalau kuat ya bisa kita ngobrol gitu ya. Ya, tapi kalau mau yang simple-simple aja, kesesatan tuh kenapa kalau mau jawaban yang lebih teknisnya gitu ya. Kenapa sih kesesatan tuh bisa dijelaskan, bisa ditularkan dengan cara yang simple? Karena kesesatan itu apa ya? Tidak komprehensif, ya. Jadi dia nggak perlu pertimbangkan masalah ini, masalah itu. Jadi nggak perlu konsisten sama yang lain. Dia cukup pisahkan aja masalah ini dari masalah yang lain gitu. Ya, itu cara berpikir dia gitu. Orang sekuler kan kayak begitu pikirannya, punya kompartemen-kompartemen tersendiri. Ya, kayak misalnya nih sekarang nih Denny Siregar bilang apa soal Nusa. Kata Denny Siregar, itu lihat tuh Nusa pakaiannya kayak begitu. Itu kan pakaian gurun pasir, pakaian gamis gitu kan. Ya, gurun pasir. Coba tanya ke dia dulu ketika musim pencoblosan, menjelang pencoblosan gitu ya, ketika para politisi berlaga-laga Arab semua, ente nggak komentar apa-apa. Ketika semua yang sekuler tiba-tiba pakai sorban, ya nggak ada yang protes gitu kan. Ya, mereka nggak perlu mikirin itu karena mereka orang inkonsisten. Ya, penyimpangan itu tidak konsisten. Ya, sementara kita kan tauhid. Tauhid itu kan sumbernya satu, maka semuanya harus konsisten. Ya, nggak boleh Anda pakai logika ini dalam hal masalah ini, logika itu pakai saat masalah itu tuh nggak bisa. Ya, kita ini karena sumber kita adalah Allahus Somad, ya segala itu bergantung pada Allah, sumbernya satu. Maka cara berpikir kita harus konsisten. Ya, sementara penyimpangan tidak perlu konsisten. Gitu. Makanya mereka penyimpangan itu terdiri dari pemikiran-pemikiran yang terpotong-potong, dipotong-potong aja gitu. Ya, pluralisme, gampang bikinnya. Dalilnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Caranya gimana? Caranya dengan memisahkan lakum dinukum waliyadin dengan 5 ayat sebelumnya. Ya. Kalau digabungin dengan 5 ayat sebelumnya, kelihatan bahwa lakum dinukum waliyadin bukan berarti semua agama benar. Salah itu. Ya, udah jelas-jelas awalnya ya kafirun, orang kafir. Nah, gitu ya. Makanya kesesatan itu bisa dengan sederhana gitu. La ikrah fiddin, berarti kita nggak boleh bilang agama kita benar. Udah jelas-jelas qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sudah jelas-jelas nggak ada paksaan karena udah jelas mana yang benar mana yang salah gitu ya. Nah, orang kalau bikinnya parsial kayak begitu gampang gitu ya. Orang kalau literasinya rendah gitu ya, ditipu tuh gampang ya. Nah, itulah masalahnya kalau menurut saya gitu. Kalau jawaban dari pertanyaan antum gimana sih cara kita ini? Caranya ya dengan memperdalam ilmu itu aja. Ya jawabannya simple tapi nggak gampang gitu ya. Ilmu kita harus mendalam gitu ya. Masalahnya gimana mau dalam ilmunya kalau literasinya nggak kuat. Itu masalahnya. Ya, kalau kita menghendaki jawaban yang tipis-tipis aja gitu ya, start bikinkan video satu menit, 1 menit. Saya assalamualaikum sama doanya aja udah lewat 1 menit ya bilang gitu. Ya, menjelaskan duduk permasalahan aja nggak cukup 1 menit. Dia minta 1 menit menjelaskan bahaya Islam liberal, kagak bisa, gue nyerah aja. Ya, itu masalahnya gitu. Tapi menyebarkan kesesatan tuh gampang, 1 menit itu bisa. Ya, karena justru dengan berpikir tidak parsial itulah maka kesesatan terjadi. Ya, gitu. Itulah. Ya itu penjelasan agak teknis, agak rumit ya. Betul. Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi. Boleh Ustaz ya? Ya. Kalau tokoh-tokoh Indonesia dahulu berseberangan secara pemikiran dan ideologi, tapi secara pribadi hubungan mereka sangat baik. Nah, mengapa tokoh-tokoh Indonesia sekarang tidak hanya perbedaan ideologi, tapi juga hubungan mereka tidak dekat, bahkan menyimpan dendam? Ya, karena di luar perdebatan itu terjadi sesuatu. Ya kan? Ya. Itu masalahnya. Kalau dulu kita berdebat, di luar nggak terjadi apa-apa. Nggak pukul-pukulan. Kalau sini debat, rekening ditutup. Rekening diblokir tiba-tiba. Tiba-tiba dibully sama buzzer. Tiba-tiba begini dia. Ya akhirnya orang susah damai. Susah. Ya, coba bikin iklim yang baik buat berdebat. Ya, berdebat aja gitu. Nggak usah ada akun palsu, nggak usah ada akun suruhan, nggak usah dikerahkan buzzer, nggak usah coba bikin yang sehat coba gitu ya. Berdebat aja berdebat gitu, tanpa ancaman. Orang bisa bicara apa saja tanpa merasa terancam, itu jadi enak gitu. Ya, dulu karena kita punya musuh bersama, ya. Dulu kan dari awal di BPUPKI ketika meluruskan Pancasila itu kan udah jelas kubu-kubunya. Ini nasionalis sekuler, ini nasionalis Islam. Itu udah jelas. Mereka nggak berantem, mereka berdebat aja. Ya berantem sih enggak gitu. Kenapa? Karena musuhnya jelas. Musuhnya siapa? Belanda, penjajah gitu ya. Jepang itu musuhnya tuh. Ya, sekutu itu musuhnya. Ya. Sekarang
kita nggak ada musuh gitu ya, di luar perdebatan terjadi sesuatu, itu yang nggak enak gitu. Ya, itu yang bikin orang jadi saling curiga gitu. Ya ini kayaknya dia emang punya niat jahat sama saya. Ya, barangkali dia punya niat begini. Nah, saya kira orang nggak bisa percaya. Iklimnya nggak bagus gitu jadinya. Nggak bagus buat berdebat tuh, nggak bagus sekarang nih. Ya susah kita berdebat yang sehat tuh nggak bisa. Ya. Dan dibully lagi. Ya, yang ngebulinya gitu ya, gitulah gitu ya. Ngebulinya suatu kalimat tapi nyelekitnya bukan main gitu kan. Padahal nih anak kemarin sore gitu, bayangin gitu ya. Ya, kalau dulu kan yang angkat bicara tuh yang terhormat saja. Ya, berdebatnya pun caranya terhormat gitu ya. Ya itulah. Ya tapi bukan berarti dulu nggak ada yang curang juga ya. Ya kayak Buya Hamka di penjara 2 tahun tanpa pengadilan kan kecurangan juga kan. Ya. Ada cara-cara kasar juga gitu. Ada juga yang main kasar seperti itu. Ya. Baik Ustaz, ini ada yang minta tanggapan yang hampir terjadi polemik belum lama juga, yakni yang terkait perkataan Puan Maharani tentang Sumbar. Apa yang Pancasila itu ya, mudah-mudahan Sumatera Barat jadi Pancasilais gitu ya. Ya. Ya mau ditanggapin apa ya, kalimat yang tanpa bukti, jadi seolah-olah kayak kita belum Pancasilais, itu nggak ada buktinya. Ya saya rasa mubazir juga sih kita terlalu banyak menanggapi gitu ya. Ya saya rasa udah banyak ditanggapi oleh para tokoh-tokoh Minangkabau ya. Intinya nggak usah menasehati kita lah soal Pancasila gitu ya. Seperti saya bilang tadi, orang Minang itu dari dulu sudah intelektual. Tanah alam Minangkabau itu termasuk yang sangat minim konflik gitu ya. Jadi nggak usah ceramahin kita soal Pancasila lah gitu ya. Ya di Pulau Jawa jauh lebih banyak konfliknya. Ya lebih banyak yang aneh-anehnya gitu ya. Sementara di sana nggak terjadi yang aneh-aneh. Bukan berarti nggak ada masalah ya, ada masalah gitu ya. Tapi nggak terjadi gejolak-gejolak yang aneh-aneh tuh. Ya, nggak ada pesta seks kayak di Kelapa Gading. Ya nggak pesta seks kaum LGBT gitu, nggak ada kayak begitu nggak ada tawuran kayak di Jakarta gitu ya. Nggak seperti itu kan gitu ya. Ya jadi dia juga ngomong begitu nggak ada buktinya ya, cuma asal jeplak aja gitu, terus terang aja gitu ya. Itu ibaratnya anak kecil teriak-teriak gitu ya, nantang berantem Mike Tyson gitu. Kira-kira Mike Tyson perlu nanggepin gak sih? Ya nggak perlu lah, kita cukup tersenyum kasihan aja. Tersenyum kasihan gitu. Ih kasihan deh, lucu deh kamu gitu ya. Ya ngomong apa sih gitu ya. Ngomong apa sih? Dia juga nggak memperjelas kalimatnya. Kalau dia minta perjelas juga dia nggak mau perjelas. Malah akhirnya kemudian diarahkan bahwa keturunan Puan Maharani dulu, Bu Fatmawati juga dulu ada darah Minangnya loh. Kan orang ketemunya di Jambi kan. Semuanya di Jambi, memang ada darah Minangnya. Terus kenapa gitu ya? Ya emang darah Minang berarti baik gitu kan? Gak juga gitu ya. Kan ada juga orang Minang yang gak baik. Siapa? Malin Kundang gitu misalnya gitu ya. Datu Meringgi gitu ya. Ada juga orang gak baik. Di mana-mana ada orang gak baik lah gitu ya. Ya tapi Minangkabau itu Islam. Ya, Minangkabau itu Islam. Itu yang pasti. Kan Minangkabaunya bukan orangnya. Orangnya mau macam-macam gitu ya. Orangnya macam-macam. Baik, sahabat yang raise hand boleh, Lia Puspita. Yang raise hand dipersilakan. Sahabat Lia Puspita, dipersilakan untuk di unmute. Kalau nggak ada, yang berikut Office Ricardo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan berikan kepada saya. Ini menarik ini kajian malam ini. Satu hal yang ingin saya tanyakan ya. Melihat tokoh-tokoh Minang yang begitu besar, hari ini ada Yamin, ada Hamka, lalu juga ada Tan Malaka dan sebagainya. Mungkin nggak ya di masa modern saat ini lahir kembali tokoh-tokoh yang seperti itu? Ya, karena melihat di berbagai macam grup WhatsApp yang saya ikuti, yang itu adalah grup WhatsApp dari Minangkabau dan seterusnya, itu ada sebuah keinginan untuk membangkit Batang Tarandam gitu. Ya, ini mungkin nggak membangkit Batang Tarandam atau mengembalikan kejayaan Minangkabau di masa sekarang ini.
Mungkin gitu aja Ustaz. Syukran. Ya sekarang gini, ketika nggak ada alasan untuk berkata tidak mungkin, lalu kenapa kita berpikir nggak mungkin? Ya mungkin aja gitu ya. Sebenarnya kan pertanyaannya adalah kita mau mengusahakan apa? Ya mau bangkit batang terandam boleh, bagus banget, setuju banget gitu ya. Tapi apa yang mau kita perbuat sekarang? Ya kalau menurut saya simple aja. Ya ada pertama ya pada dasarnya satu jalan gitu ya. Sama seperti kata-katanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lah, gitu ya. Kata beliau, kita ini kan bangsa yang mendapat kehormatan karena Islam. Oleh karena itu kita nggak perlu cari lagi kehormatan itu di luar Islam. Ya, orang Minang juga demikian. Ya, kalau kata Buya Hamka, Minangkabau itu jadi Minangkabau karena Islam. Kalau nggak ada Islamnya maka hilang Minangnya. Jadi sisa apa? Sisa kabaunya aja. Ya, itu jadi kerbau lah kita gitu ya. Nah, kita nggak terhormat lagi tanpa Islam. Ya, jadi itu komitmen pertamanya yang harus kembali ke Islam. Ya, kalau nggak bisa mengembalikan kejayaan, gitu ya. Jadi kejayaan yang kita maksud itu bukan kejayaan karena chauvinisme, karena asobiah gitu. Itu nggak akan ketemu cara kayak begitu. Itu cara yang salah gitu ya. Kita orang Minang, jadi kita harus mimpin Indonesia. Yang enggak gitu. Nggak akan mimpin Indonesia gitu ya. Tapi kalau Anda jadi orang hebat bisa gitu ya. Nah, kehebatan itu harus dicari. Nah, kehebatan itu lewat jalan Islam pertama kali. Kedua, Islam itu ya konsekuensi dari masalah yang pertama tadi. Kita mau mencari di jalan Islam, tapi Islam itu meniscayakan ilmu. Meniscayakan ilmu. Nggak bisa Islam tanpa ilmu itu nggak ada. Ya, nggak bisa. Ya, Anda bisa jadi orang beragama lain yang soleh tanpa ilmu bisa, tapi Islam nggak bisa. Islam itu pakai ilmu. Ya, apa yang dikerjain dalam Islam? Pertama-tama kita sholat. Sebelum sholat ngapain? Wudhu. Wudhu tuh ngapain? Baca dulu fikih toharoh. Bayangin gitu ya. Fikihnya panjang yang kita bahas tuh. Air mana yang boleh dipakai buat wudhu, mana yang nggak boleh. Ya, kalau udah mandi wajib perlu wudhu lagi apa enggak? Itu aja bahasannya panjang. Ya, jadi meniscayakan adanya ilmu. Ya, orang Islam tuh nggak bisa diam dalam keadaan bodoh tuh nggak bisa. Maka kalau kita mau kembali ke Islam berarti kembali ke ilmu juga. Ya, kembali ke ilmu salah satunya adalah literasi. Ya, literasi yang seperti saya bilang tadi. Jadi jangan bilang bangkit batang terandam kalau kita di rumah bukunya berapa, 1 rak. Ya nggak bisa 1 rak. Ya harus punya 1 perpustakaan. Ya 1 perpustakaan. Kita harus punya 1 perpustakaan. Perpustakaan itu ya jangan 1 rak gitu ya. Ya 1 rak ya, tapi berak rak. Nah gitu ya. Baru kita ngomong. Ya. Nah itu baru kita bisa membangkitkan ini. Jadi pada dasarnya kembali ke Islam ya. Dan Islam itu meniscayakan adanya ilmu. Tanpa ilmu kita bisa sesat. Ya kan dulu ada firqah sesat yang isinya adalah orang-orang yang taat beragama tapi ilmunya jelek. Siapa? Khawarij. Khawarij itu kan ilmu agamanya mantap luar biasa, ibadahnya kencang banget gitu ya. Tapi ilmunya salah. Ya. Jadi Islam tuh nggak bisa tanpa ilmu tuh nggak bisa. Ya, nggak ada jalan pintas di situ. Ya, nggak bisa cari jalan lain. Nggak ada jalan lain di luar Islam, dan untuk menemukan Islam nggak ada jalan lain selain ilmu. Ya, udah itu aja pasti. Ya. Bisa apa enggak? Ya pasti bisa. Bisa-bisa aja jawabannya gitu ya. Bisa-bisa aja. Tergantung kita mau apa enggak. Dan ini kan salah satu cara kita. Ya, ini kan salah satu cara kita upayakan sekali sebulan kita kumpul. Makanya saya selalu bilang sekali sebulan kita kumpul baca-baca tulisan Buya Hamka, lama-lama pinter juga. Ya kan terasa tadi tulisannya kan berbeda bobotnya kan. Cara beliau menulis itu berbeda walaupun tadi dominan keperasaan ya. Tapi perasaan pun digambarkan dengan sangat keren sekali tulisannya gitu. Nggak recehan kayak tulisan kita gitu ya. Ya nggak kayak tulisan-tulisan status Facebook kita, Twitter kita gitu ya, beda gitu. Nah kita kalau sering baca tulisannya bagus-bagus, lama-lama selera kita jadi bagus juga, insya Allah. Insya Allah. Ya. Itu aja. Baik, raise hand yang selanjutnya, Dedi Utama, silakan. Silakan di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi sempat terpikir mau bertanya. Tadi terlontar dari Ustaz bilang, Minang itu kalau nggak ada Islam ya nggak jadi Minang. Mungkin cuma butuh penjelasan singkat aja Ustaz. Mohon maaf buat yang lainnya tentang ini apa. Orang tahu kalau adat Pariaman itu agak beda sama apa Minang yang lain. Mungkin Ustaz punya pengetahuan tentang itu buat saya juga nanti. Gitu, biar nggak salah paham nanti. Itu aja Ustaz. Ya, itu mungkin lebih baik bukan saya yang menjawab ya, tapi orang yang lebih paham soal adat ya. Saya mungkin nggak begitu menguasai masalah itu gitu ya. Kenapa? Tapi biasanya yang nama
ya ada banyak faktor lah yang bisa membuat Islamisasi di setiap daerah kok berbeda-beda. Ya, Islamisasi di daerah itu berbeda-beda gitu ya. Bisa jadi bukan prinsipnya yang berbeda, tapi pelaksanaannya yang beda. Ya, pelaksanaan itu kan bisa jadi masalah di orang-orangnya gitu ya. Walaupun sebenarnya kaidahnya sama. Jadi dari dulu juga kalimatnya sama juga gitu. Ada bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah. Tapi kan penerapan di lapangannya ternyata di daerah situ belum optimal, di sini sudah optimal, di sini lebih optimal, di situ kurang optimal. Ya itu kan biasa gitu ya. Itu masalah kayak begitu gitu ya. Nah itu dulu juga Buya Hamka berargumen seperti itu, bahwa kita dari dulu kan sudah mengatakan ada bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah, syarat mengato, ada yang memakai gitu ya. Tapi kenyataannya kan nggak begitu. Kenyataannya di lapangan masih banyak macam-macam. Di lapangan masih ada harta pusako yang harta warisan yang begitu istrinya meninggal tiba-tiba semua hartanya dikasih ke keluarga istri. Masih ada yang kayak begitu kan ya di lapangan. Makanya dulu beliau mengkritik sekali masalah kayak begitu ya. Yang kayak begitu tuh yang bikin laki-laki Minang merantau semua. Kalau zaman dulu merantau tuh cari ilmu. Sekarang merantau lari dari adat, kata beliau gitu ya. Lari dari sempitnya kehidupan di kampung. Ya itu nggak bagus gitu. Ya itu yang beliau kritisi keras gitu. Padahal udah dari ratusan tahun yang lalu kalimatnya adalah ada bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah, tapi di lapangan ternyata beda kan. Nah, itu ya. Nah, perlu dicari tahu kenapanya itu. Ya, perlu dicari tahu kenapanya. Saya kurang bisa memetakan ya. Mungkin orang yang di kampung lebih bagus pengetahuannya soal ini ya. Tapi sekali lagi semua nenek moyang kita orang Minangkabau itu udah mengatakan prinsipnya seperti itu ya. Kita tinggal luruskan saja. Ya, toh kan ketika orang mengatakan Minangkabau adalah Islam, nggak ada orang mengatakan bahwa orang Minang semuanya Islamnya bagus, nggak ada yang bilang begitu kan, ya. Tapi itu jati diri kita, itu komitmen kita. Kalau ada yang menyimpang, ya balikin ke komitmennya, ya. Nah sekarang, ya emang hal ini perlu dibicarakan juga kepada yang lain sekarang nih, ya. Sekarang lagi kita harus kembali ke Islam. Kalau nggak kembali ke Islam, kita nggak jadi Minang lagi, ya. Kita akan jadi jadi bangsa yang lain sama sekali, gitu. Ya. Betul. Baik Ustaz, ada lagi Ustaz yang raise hand nih. Ade Firdaus. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ya. Terkait hubungan Buya Hamka dengan Muhammad Nasir, Ustaz. Mungkin bisa sharing juga Ustaz. Atau mungkin nanti ada tema khusus untuk membahas ini atau bagaimana gitu Ustaz. Ya. Wah, kalau itu bisa berseri itu. Kalau itu bisa berseri. Kenapa? Karena kalau Hamka dan Nasir itu sahabat, ya, sahabat, benar-benar sahabat, saudara seperjuangan, sehati, ya. Walaupun ketemunya nggak dari muda loh, ketemunya belakangan, tapi mereka sehati sekali gitu ya. Tapi banyak lah yang bisa kita bahas tentang beliau. Ini panjang ceritanya. Kalau dengan Pak Yamin ini kan cerita yang menariknya adalah karena dulu bersimpang kemudian bertemu gitu ya. Jadi bisa kita singkat ceritanya. Kalau Pak Nasir sama Hamka nih kayaknya seru sekali ya, banyak sekali ceritanya. Yang jelas itu sahabat dan lahirnya sama lagi tahunnya. 1908. Jadi kalau saya bilang 1908 itu tahun yang berkah buat orang Minangkabau gitu ya. Karena lahir dua tokoh yang luar biasa ya. Bedanya, nah kalau Pak Nasir diperbandingkan dengan Pak Yamin cakep tuh. Cakep. Kenapa cakep? Karena Pak Yamin juga besarnya di Jawa. Besarnya di Bandung, ya bukan di Pulau di Jawa tapi dia di Jakarta tapi di Bandung, ya. Bedanya Pak Nasir gak jadi sekuler, malah sangat melawan sekularisme. Ya kenapa? Karena beliau lengketnya sama Haji Agus Salim, lengketnya sama Syekh Ahmad Hasan, ya tokoh Persis gitu ya. Jadi nggak pernah ke jalur sekuler, ya itu yang menarik gitu ya. Tapi beliau bukan tokoh sastra, bukan tokoh adat pula, ya bukan tokoh adat. Jadi kalau Pak Yamin masih ada lah puisinya, masih ada beliau mengatakan Andalas tanah airku gitu ya. Kalau Pak Nasir bukan ke situ bidangnya, tapi beliau bidangnya pemikiran betul, ya pemikiran. Tapi menariknya itu sama-sama di Pulau Jawa, besar di Pulau Jawa, tapi tidak yang satu tidak pernah ke jalur sekuler gitu ya. Itu yang perbandingan yang seru sekali. Ya kalau Hamka dengan Nasir dibandingkan, ya Hamka besarnya di Sumatera, yang ini besarnya di Pulau Jawa, tapi dua-duanya tumbuh menjadi tokoh Islam, ya hanya saja yang satu sangat kental keulamaannya, ya satu lagi kental kenegarawanannya, ya. Tapi sah juga kalau dibilang beliau ini ulama, ya sangat sah gitu ya. Tapi beliau lebih kelihatan kenegarawannya, organisatorisnya, ya. Makanya warisan Buya Hamka adalah buku-buku,
warisannya Pak Nasir adalah kader-kader. Ya, itu kan menarik tuh ya. Pak Nasir punya kader sampai sekarang. Siapa? Apa? Dewan Dakwah. Ya, Dewan Dakwah itu kan hasilnya karya beliau gitu ya. Ya, jadi perbandingan yang menarik sekali. Ya, pasti itu ceritanya bakal panjang sekali gitu ya. Kapan-kapan boleh kita bahas. Baik, barangkali masih ada yang ingin bertanya via chat atau resen, silakan. Insya Allah, Ustaz. Pembahasannya menarik. Baik, masih ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, masih ada. Waalaikumsalam. Saran aja nih Ustaz, mungkin suatu waktu nanti boleh bahas tentang ini ya, apa yang prinsip orang Minangkabau itu sejarah ya, tentang adab besandikan, syarat besandikan kitabullah. Saya pernah dengar cuma nggak lengkap gitu, ada Ustadz Asadi Sultani dari Dewan Dakwah yang itu ada sebenarnya konsesi gitu, orang Minang tahun berapa di mana itu menghasilkan kesepakatan itu. Ya. Mungkin kalau ada waktu apa kapan bahas tentang itu kali. Ini permintaannya ya, bukan saran ya. Iya. Jika berkenan. Ya. Kalau ditanya apa yang mau dibahas, kayaknya nggak bakal ada habis-habisnya. Banyak banget yang mau dibahas gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Atau baik, Ustaz. Alhamdulillah. Sepertinya ini Ustaz. Cukup kali Ustaz ya? Atau masih ada lagi? Cukup. Udah hampir jam 10. Masya Allah. Pan, ini yang bro nggak apa-apa ya. Insya Allah. Luar biasa, bagus banget. Jazak. Alhamdulillah. Iya. Makasih Bu Zainab. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Luar biasa pada malam hari ini. Ini saya walaupun bukan orang Padang, tapi saya jadi tertarik Ustaz ya terkait tentang Minang ini. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat semua. Pertemuan pada malam hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru kita Ustaz Akmal Syafril, dan jangan lupa tentunya bulan depan kita bergabung kembali di hari Rabu pekan kedua, dan bagi Bapak Ibu atau sahabat-sahabat yang barangkali ada rezeki lebih, silakan bisa berinfak di rekening yang sudah dicantumkan di kolom chat. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah dan kita tutup dengan doa menutup majlis. Subhanallah wa bihamdihi, saya selaku MC mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, jazakumullah khairan para peserta semuanya. Iya, Kom. Jazakallah khairan. Ya, ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Donsana semua boleh untuk berpartisipasi ya. Kita ada membuka infak, boleh dilihat di kolom chat ke rekening CIMB Niaga 761141084800. Nanti boleh di follow IG